Bab 421. Zhao Yu awalnya mengira batu tetesan hujan adalah sepotong batu yang ditutupi ukiran pola tetesan hujan. Namun menurut situasi di depan matanya, tampaknya sebaliknya. Apakah batu tetesan hujan itu mengacu pada batu itu sendiri, yang tampak seperti tetesan hujan besar? Tiba-tiba, Zhao Yu tampaknya memahami sesuatu. Sistem tidak menunjukkan selesainya petualangan sampai saat itu. Apakah itu karena ada petualangan ajaib lain yang menunggunya? Berpikir mengikuti alur pemikiran itu, Zhao Yu menjadi semakin bersemangat, dan segera melewati lubang bulan sabit untuk berenang menuju batu besar yang berbentuk seperti tetesan air hujan. Di dalam lubang itu jauh lebih redup daripada di luar lubang. Itu seperti dunia lain. Zhao Yu berenang ke bawah untuk beberapa saat, hingga ia mencapai kedalaman belasan meter. Setelah mendekat, batu tetesan hujan itu terlihat jauh lebih besar, dibandingkan sebelumnya, seperti sebuah rumah. Cek-cek, Zhao Yu mengulurkan tangannya untuk menyentuh batu itu, dan menemukan bahwa ada semacam mikroorganisme lunak yang tumbuh di sana. Batu itu hangat. Tapi, jika itu benar-benar batu tetesan hujan, di mana harta karun Buddha emas? Apakah masih ada di sini? Jika ada di sini, di mana mereka akan disembunyikan? Zhao Yu mengetuk batu itu, tetapi dia tidak dapat mengetuknya dengan suara apapun di air yang begitu dalam. Zhao Yu melihat sekeliling batu itu, tetapi tidak menemukan retakan atau lubang yang jelas. Dia khawatir, lalu bertanya-tanya apakah dia salah. Batu tetesan hujan tidak merujuk pada batu ini. Melihat batu besar itu, Zhao Yu segera memikirkannya. Di peta harta karun, petunjuk terakhir adalah batu tetesan hujan. Setelah itu, tidak ada petunjuk lain. Namun, jika ini adalah batu tetesan hujan, batu besar biasa, bagaimana mungkin ia menyembunyikan harta karun itu? Itu sama sekali tidak masuk akal. Apakah itu? Batu itu berongga. Namun, tidak terlihat seperti itu. Hai, tiba-tiba, Zhao Yu teringat sebuah benda. Ia masih mempertimbangkan apakah ia harus menggunakan alat fluoroskopi tak terlihat. Namun, dalam kondisi seperti itu, bukankah benda itu berguna? Waktunya hampir habis, dan Zhao Yu tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera mengaktifkan perangkat fluoroskopik terakhir dan memindai batu tetesan hujan. Namun, setelah dia memindai seluruh batu, dia tidak dapat menemukan apapun. Dari alat fluoroskopi, batu itu adalah batu padat, bukan batu berongga. Menembak. Sepertinya saya salah besar. Batu ini bukan batu tetesan hujan yang asli. Dalam kegairahannya, Zhao Yu panik. Dia harus bergegas kembali dalam batas waktu. Kalau tidak, Miao Ying dan dua ahli tua lainnya akan berada dalam bahaya. Tak berdaya, Zhao Yu berenang ke tengah lubang bulan sabit dan menggunakan ketiga alat bantu itu secara bersamaan, termasuk penglihatan malam, dan teleskop, serta alat fluoroskopi, untuk melihat sekeliling lubang, guna melihat kalau ada hal lain yang dapat ia temukan. Tepat saat ia memindai satu putaran dan kembali ke batu besar berbentuk tetesan air hujan, perangkat fluoroskopi menangkap sesuatu. Menurut monitor perangkat fluoroskopi, di suatu tempat di bagian kanan atas batu tetesan air hujan memiliki corak warna yang berbeda dari yang lainnya. Hai, apa itu? Zhao Yu segera berenang mendekat untuk melihat lebih dekat, dan melihat bahwa di atas batu tetesan hujan, terdapat pecahan batu yang memenuhi dinding gua. Variasi warna yang ditangkap oleh alat fluoroskopi berasal dari tumpukan pecahan batu. Oh, tepat ketika Zhao Yu mengamati dengan seksama menggunakan perangkat fluoroskopinya, dia terkejut bahwa, di balik pecahan batu tersebut, terdapat ruang tersembunyi seperti gua di gunung. Wow, apakah itu? Apakah itu? Zhao Yu tidak mau berpikir lagi. Ia mengulurkan tangannya untuk mencungkil batu-batu yang hancur. Selama lebih dari 100 tahun terendam di bawah air, batu-batu itu tampaknya telah mengendur. Zhao Yu tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk mencungkil salah satu batu. Dengan satu bagian yang terlepas dari tumpukan, batu-batu lainnya dengan mudah disingkirkan. Dalam waktu singkat, Zhao Yu menyingkirkan semua batu dan, setelah ia membersihkan batu-batu itu, pintu masuk yang sangat kecil sehingga hanya bisa dilalui satu orang, akhirnya terlihat. Ah,
Melihat bahwa benar-benar ada sebuah gua gunung tersembunyi di depan matanya, Zhao Yu begitu gembira, ia ingin berteriak. Dari apa yang dilihatnya, semua petunjuk terhubung dengan sempurna. Dari General Ridge hingga Raindrop Stone, sebuah gua gunung buatan manusia muncul di atas Raindrop Stone. Jika memang demikian, itu pasti bukan suatu kebetulan. Tiba-tiba, jantung Zhao Yu berdebar kencang. Ia merasa semakin dekat dengan harta karun legendaris itu. Setelah memasuki gua, Zhao Yu segera menyadari bahwa ada jalan setapak sempit yang mengarah ke atas, dan jalan setapak itu hanya bisa dilalui satu orang. Pada saat itu, betapapun sempitnya jalan setapak itu, Zhao Yu tidak bisa ragu, tetapi segera berenang menuju jalan setapak itu. Di tengah jalan, ia menyadari bahwa tali di kakinya sedang ditarik. Tali itu diikat di sana oleh Li Xiuseng dan kelompoknya, agar ia tidak tersesat di dalam air, sehingga ia bisa kembali lagi nanti. Talinya kencang, yang mungkin berarti talinya tidak cukup panjang. Zhao Yu tahu bahwa tali itu tidak hanya ada untuk mencegahnya tersesat, tetapi juga berfungsi sebagai tali pengaman bagi Li Xiuseng dan kawanannya. Zhao Yu harus terus memakainya. Jika tidak, begitu mereka mengambil tali itu dan menyadari bahwa Zhao Yu tersesat, kemungkinan besar mereka akan membunuh semua orang. Zhao Yu segera melepaskan tali dari kakinya dan mengikatnya ke sebongkah batu di sisi jalan setapak. Dengan cara ini, tali tidak akan mudah ditarik kembali. Setelah mengikat tali, Zhao Yu berenang ke atas melalui jalan setapak. Dia tidak pernah menyangka bahwa jalan setapak itu begitu panjang, karena butuh waktu sekitar 2 menit, sebelum akhirnya dia muncul ke permukaan air. Hah! Zhao Yu terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa benda itu akan membawanya keluar dari air. Yang lebih mengejutkan lagi, dengan alat penglihatan malam, Zhao Yu terkejut melihat pemandangan itu. Itu adalah sebuah gua yang luasnya hanya 10 meter persegi, tepat di depan matanya. Situasi gua itu terlihat jelas sekilas. Selain jalur air tempat Zhao Yu berenang, tidak ada jalan keluar lain. Di sudut di sisi gua, ada lusinan kotak kayu yang menarik perhatian. Hah! Mata Zhao Yu terbelalak, kotak-kotak kayu ini. Kotak-kotak kayu. Tidak peduli seberapa besar ukuran kotak kayu tersebut, semuanya berasal dari sumber yang sama, dan jelas dibuat dari baj yang sama. Ada sedikit debu di kotak kayu tersebut, dan desain kotaknya sangat kuno. Pada saat itu, Zhao Yu dapat merasakan tubuhnya bergetar. Ia gemetar saat berlari ke arah kotak-kotak kayu untuk melihat lebih dekat. Ia melihat bahwa ada kunci-kunci kuno di setiap kotak. Namun, karena cuaca selama bertahun-tahun, kunci-kunci itu berkarat. Zhao Yu mengambil sebuah batu secara acak dan membuka salah satu kunci dengan satu pukulan. Mencicit, Zhao Yu mengangkat tangannya dan membuka kotak kayu itu perlahan dan hati-hati. Kotak kayu itu berisi berbagai macam bahan pengisi, seperti potongan kain dan kapas. Kemudian, setelah Zhao Yu menyingkirkan sebagian pengisi, sebuah benda logam padat tiba-tiba muncul di depan matanya. Melalui alat penglihatan malam, ia hanya bisa melihat gambar monokrom, namun ketika Zhao Yu melihat benda logam itu, ia langsung mengenalinya sebagai patung Buddha. Itu benar, patung Buddha ini adalah patung Buddha emas. Zhao Yu mengeluarkan patung Buddha dari kotak dengan hati-hati. Ia melihat patung itu tingginya sekitar 50 cm dan lebarnya 20 cm. Zhao Yu dapat merasakan bahwa desain patung Buddha itu sangat halus. Setelah meletakkan patung Buddha, ia membuka setiap kotak lainnya. Kali ini, Zhao Yu benar-benar tercengang. Di dalam kotak kayu lainnya, selain patung Buddha emas dengan berbagai desain, terdapat banyak sekali permata, batu akik, giok, mutiara. Berbagai macamnya memanjakan mata, dengan koleksi yang melimpah. Melihat perhiasan sebanyak itu, Zhao Yu mengambil segenggam, duduk di atas kotak kayu, dan tertawa terbahak-bahak. Ha. Setelah tertawa beberapa saat, mata Zhao Yu tiba-tiba berubah suram dan dingin. Dia memainkan perhiasan berkilau di tangannya, sambil memikirkan cara hebat untuk membalikkan keadaan yang buruk ini. Bab 422. Bos, 13 menit sudah lewat. Anak buah Li Xiuseng mengingatkannya, 2 menit lagi. Ya, kata yang lain, talinya sudah dipanjangkan hingga paling panjang. Orang itu bisa saja mati beku,
atau tenggelam. Haruskah kita menarik talinya kembali? Saya yakin, dalam kasus ini, kemungkinan menemukan budak emas tidak lebih dari 0,01%, kata pria lainnya. Kita seharusnya tidak mendengarkan orang itu. Sejujurnya, analisisnya terdengar masuk akal, tetapi bagaimanapun juga, ratusan tahun telah berlalu, budak emas mungkin telah diambil. Tidak, batuk. Li Xiuseng menatap pendeta Tao dari kejauhan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, pendeta Tao kita sangat berpengetahuan. Jika budak emas benar-benar muncul, dia pasti akan berusaha menemukannya. Pendeta Tao itu memutar kepalanya dengan seringai puas di wajahnya. Hei, dia bergerak, dia bergerak. Pada saat ini, pria yang memegang erat tali itu berteriak dengan tergesa-gesa, talinya bergerak, dan dia, apakah dia akan kembali? Seketika 2-3 orang berkumpul dan mulai menarik tali itu bersama-sama. Li Xiuseng menatap tali itu lalu ke air. Tiba-tiba, ia menyambar busur silang dari salah satu anak buahnya dan berkata, kesabaranku hampir habis. Ia mengarahkan busur silang itu ke permukaan air dan berkata, jika ia kembali dengan tangan hampa, aku akan menembaknya dengan busur silang itu. Aku akan senang melihatnya mati di depan mataku sendiri. Kau, tidak. Miao Ying bergegas maju setelah mendengar apa yang dikatakan Li Xiuseng, tetapi ditahan oleh anak buahnya. Hei, apa? Kenapa terasa berat sekali saat aku menarik talinya? Saat itu, pria yang menarik tali itu menyadari sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, dan berkata dengan curiga, mungkinkah pria itu menemukan sesuatu? Bagaimana bisa begitu berat? Li Xiuseng menyipitkan matanya dan berkata, kalian semua, waspadalah. Orang ini mungkin sedang merencanakan serangan mendadak terhadap kita. Dia bisa saja mengikatkan tali pada benda-benda berat, dan datang dari belakang kita untuk melakukan serangan balik. Jangan tertipu olehnya. Setelah Li Xiuseng mengingatkan agar waspada, anak buahnya buru-buru mengambil senjata dan mengarahkannya ke segala arah ke arah kolam. Menarik. Beberapa orang menarik tali itu kuat-kuat, dan saat tali itu ditarik keluar dari air, talinya bertambah panjang dan mereka merasa bahwa sesuatu di dalam air akan segera muncul ke permukaan. Hati-hati, Li Xiuseng mengingatkan semua orang sekali lagi, dan terus mengarahkan panahnya ke arah tali yang muncul dari air. Memerciki. Akhirnya, dengan percikan air yang besar, sesuatu yang berwarna keemasan muncul dari air. Meskipun Li Xiuseng mempersiapkan dirinya secara mental, dia tidak pernah membayangkan bahwa hal pertama yang muncul akan menjadi hal seperti itu. Ketika dia melihat benda berwarna emas itu lagi di bawah cahaya, dia tertegun. Dia tanpa sadar menurunkan busur silang di tangannya. Itu, apa itu? Semua orang sama-sama tercengang dan terkejut. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Saat para pria itu terus menarik tali ke atas, Zhao Yu, dengan tangannya memegang benda berwarna emas itu, perlahan muncul dari air. Haha, budak emas. Aku menemukan budak emas. Zhao Yu berteriak kegirangan, saat ia naik ke tepi sungai sambil membawa budak emas di tangannya. Saat Li Xiuseng dan anak buahnya berkumpul di tepi pantai, Zhao Yu berteriak, hei, mundurlah. Jangan jatuhkan budak emas. Aho, airnya sangat dingin. Begitu Li Xiuseng melihat benda berwarna emas itu dan menyadari bahwa itu adalah budak emas, ia merasa tidak percaya. Rasanya tidak nyata, seperti mimpi. Yang lain juga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka semua terkejut. Hahaha, Zhao Yu mengangkat budak emas yang berat itu dan berteriak, apa yang kukatakan? Apa kau percaya padaku sekarang? Biar ku beritahu, kedua belas patung budak emas itu semuanya ada di bawah. Ketika Zhao Yu berbicara, Tian Dongmin dan Wang Taiming, yang berdiri di belakang, tidak dapat menahan diri untuk tidak menanggapi. Tian Dongmin berkata, wow, emas. Ya Tuhan, itu benar-benar budak emas. Budak emas. Tian Dongmin sangat gembira, hampir menangis. Pendeta Tao itu bergumam, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Melihat Li Xiuseng melangkah mundur sekitar 2 meter, Zhao Yu berkata kepadanya, Bos Li. Saya menemukan budak emas. Ayo, kemari dan periksa. Saat Zhao Yu berbicara, dia berjalan ke arah Li Xiuseng dan dengan sengaja menyelinap. Budak emas terbang keluar dari pelukannya.
Ah! Zhao Yu sengaja berteriak sangat keras. Ah! Li Xiuseng berteriak makin keras dan buru-buru membuka lengannya untuk menangkap budak emas yang jatuh. Untungnya, Li Xiuseng berdiri dekat dengan Zhao Yu dan berhasil menangkap budak emas. Namun, budak emas terlalu berat, sehingga menyebabkannya kehilangan keseimbangan. Anak buahnya di dekatnya buru-buru menopangnya dari belakang agar tidak terjatuh. Tepat ketika semua hal ini terjadi, Zhao Yu melakukan dua hal dengan sangat cepat. Hal pertama yang dilakukannya adalah melepaskan kunci kerangka pada Miao Ying, dan borgol di tangannya pun terbuka. Hal kedua yang dilakukannya adalah, sambil melempar budak emas, ia membungkuk dan menggunakan tangan kirinya untuk membuka resleting kantong pinggangnya. Sejumlah besar permata jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Permata-permata itu bersinar terang. Karena banyak di antaranya berbentuk bulat, ketika jatuh dari kantong pinggang Zhao Yu, permata-permata itu menggelinding kemana-mana. Ah! Anak buah Li Xiuseng dilatih untuk peka terhadap permata. Saat mereka melihat permata-permata bermutu tinggi ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambilnya. Untuk sesaat, area di samping kolam menjadi kacau. Semua anak buah Li Xiuseng terhanyut dalam kegembiraan mengumpulkan permata. Zhao Yu menyeringai, dengan tatapan tanpa ekspresi di matanya. Semua ini adalah bagian dari rencana yang telah dipikirkannya. Ketika dia merasa waktunya sudah tepat, dia melompat dan menendang salah satu anak buah Li Xiuseng ke dalam air. Lelaki itu membawa senter. Setelah lelaki itu jatuh ke dalam air, gua itu tampak lebih gelap dari sebelumnya, sekarang dengan satu lampu yang berkurang. Tindakan Zhao Yu begitu cepat dan kasar. Ia terus menendang satu persatu orang ke dalam air, mirip dengan efek domino. Ah! Semua orang terkejut, dan akhirnya menyadari bahwa Zhao Yu sedang merencanakan sesuatu. Anak buah Li Xiuseng mengangkat senjata mereka untuk menyerang balik. Di sisi lain gua, ketika salah satu anak buah Li Xiuseng hendak mengangkat senjata untuk menembak Zhao Yu, Miao Ying, yang kini terbebas dari borgol, datang menyelamatkan. Ia meninju wajah pria itu dengan keras. Memukul. Pria itu terjatuh ke belakang, kepalanya terbentur tembok dengan keras, dan pingsan. Miao Ying dengan mudah menyambar senapan berburu miliknya. Pada saat yang sama, pria yang mengawasi Miao Ying dari belakang datang dengan tergesa-gesa. Ia memegang busur panah beracun di tangannya. Karena laras senapan Miao Ying terlalu panjang, ia tidak sempat berbalik dan menembak. Ia berbalik dan mengenai pria di belakangnya dengan laras senapan. Retakan. Panah pria itu jatuh ke tanah, patah menjadi dua. Miao Ying mengambil kesempatan itu untuk menggunakan kakinya dan menendang pria itu dengan keras. Pria itu jatuh ke tanah. Wah! Tepat saat Miao Ying menjatuhkan kedua pria itu, baku tembak terjadi di dalam gua. Pria yang bertugas mengawasi dari luar gua mengetahui apa yang terjadi dan bergegas masuk ke dalam gua untuk membalas Zhao Yu. Miao Ying melihat mereka menyerbu masuk dan mengarahkan senapan berburunya ke arah mereka. Dia menembak mereka sebagai serangan balik. Suara senapan berburu itu sangat keras dan memekakkan telinga. Lawan-lawannya terpaksa mundur selangkah. Dalam benak Miao Ying, dia tahu betul bahwa Zhao Yu dan dirinya kalah jumlah. Untuk mengalahkan musuh, dia harus menangkap kepala suku. Dengan pemikiran itu, dia berusaha menangkap Li Xiuseng. Namun, Li Xiuseng sangat licik. Ketika suara tembakan terdengar, dia sudah membawa budak emas dan melarikan diri dari gua. Bab 423. Zhao Yu menerjang kerumunan dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan semua material penerangan. Karena ia menggunakan alat penglihatan malam, ia dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan. Jika musuhnya tidak dapat melihat lagi, situasinya akan lebih menguntungkan baginya. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Jumlah senter juga cukup banyak. Zhao Yu tidak bisa mematikan semua senter sekaligus, tetapi ia harus menghancurkannya satu persatu. Setelah Zhao Yu menerjang kerumunan, dia bertarung dengan semua musuhnya di sudut. Dia mengayunkan tinjunya yang brutal dan melemparkan pukulan kemana-mana, menjatuhkan dua orang sekaligus. Namun, sambil mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa sudah ada seseorang yang mengarahkan senjata ke arahnya. Zhao Yu panik dan cepat-cepat mengulurkan tangannya untuk menarik salah satu musuh yang dipukuli.
Dia cepat-cepat menggunakan tubuh musuh untuk menghalanginya. Bang! Tembakan itu terjadi pada saat yang sama, dan secara kebetulan, mengenai punggung orang itu. Ah! Orang itu mengerang saat ditembak, lalu tiba-tiba terkulai. Zhao Yu memperlihatkan kekuatannya dan menunjukkan keahlian khususnya, melempar orang. Dia memegang dada orang itu dengan tangan kirinya, dan paha orang itu dengan tangan kanannya, lalu melempar orang yang berat itu keluar. Orang yang menarik pelatuk tadi khawatir dia akan mengenai rekannya lagi, jadi dia menghindar untuk melarikan diri. Namun Zhao Yu berlari dan menabraknya. Zhao Yu bagaikan seekor banteng yang kuat. Di bawah pukulan yang begitu keras, orang itu tiba-tiba terlempar keluar, punggungnya terbentur dinding, dan mendarat di tanah. Senjatanya juga terlepas dari tangannya. Zhao Yu melihat senjata itu jatuh ke tanah dan segera berlari untuk mengambilnya. Namun, senjata itu terbang ke area di mana terdapat beberapa musuh, dan orang-orang ini juga telah dipukul oleh Zhao Yu sebelumnya, tetapi akhirnya sadar kembali. Mereka melihat Zhao Yu berlari ke arah mereka dan dengan cepat mengangkat busur dan senjata mereka untuk menembak ke arah Zhao Yu. Zhao Yu tidak bisa berlari maju, tetapi berbelok tajam untuk kembali ke tepi kolam. Ada dua musuh, yang masih pusing, di tepi kolam. Ketika Zhao Yu berlari ke sana, ia pertama-tama menarik salah satu musuh di depannya, untuk melindunginya, lalu melemparkan pukulan ke orang lain secara bersamaan. Sebenarnya, rencana awal Zhao Yu sama dengan rencana Miao Ying, yaitu menangkap pemimpinnya terlebih dahulu, baru kemudian menangkap semua pengikutnya. Jadi, mereka harus segera mengendalikan Li Xiuzheng. Namun, Li Xiuzheng yang licik sudah kabur dari gua bersama patung Buddha emas dan tidak terlihat lagi. Zhao Yu menjatuhkan dua orang di depannya, lalu mengejar Li Xiuzheng. Namun tiba-tiba, ada seorang pria kekar yang menghalangi jalannya, lalu menggendongnya dengan pinggangnya. Namun, sebelum pria kekar itu sempat bergerak lagi, ia terjatuh setelah terdengar suara, bang. Zhao Yu berbalik dan melihat. Orang yang menarik pelatuknya adalah Miao Ying, dan moncong senapan berburu itu masih berasap dari dalam. Kemudian, saat musuh di sisi Zhao Yu telah jatuh, tiga orang lainnya tidak memiliki batasan lagi, jadi mereka masing-masing menembakkan peluru dan anak panah ke arah Zhao Yu dan Miao Ying. Zhao Yu dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menghindar, tetapi Miao Ying membalas dengan serangan balik. Sisi kolam tiba-tiba menjadi lorong senjata, dan semuanya menjadi kacau. Setelah Zhao Yu jatuh ke tanah, ia bertemu dengan musuh yang memegang busur silang. Orang itu kebetulan adalah orang yang sama yang menjaga Zhao Yu sebelumnya. Ia melihat Zhao Yu bergegas mendekat, dan dengan cepat melepaskan anak panah ke arah Zhao Yu. Namun, ia terlalu gugup, dan anak panah itu melesat miring, meluncur di atas kepala Zhao Yu. Dasar bajingan! Zhao Yu mengayunkan tinjunya dan memukul wajahnya. Dong dong dong, Zhao Yu melayangkan beberapa pukulan lagi dan menariknya menjauh dengan kerah bajunya, lalu melemparkannya ke udara menuju kolam renang. Secara kebetulan, orang yang ditendang ke air oleh Zhao Yu di awal, yang sedang berusaha memanjat ke tepian, berhasil sampai ke tepian, ketika ia dikejutkan oleh bayangan hitam yang terbang ke arahnya. Ah! Dong! Huala! Keduanya saling bertabrakan dan jatuh ke dalam kolam bersama-sama. Pada saat yang sama, perang senjata Miao Ying telah berakhir. Di antara tiga orang yang menembak mereka, ada satu yang terkena senjata berburu Miao Ying, sementara dua lainnya menyeret orang yang terluka dan melarikan diri. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan untuk berlari ke depan, dan mengambil pistol yang jatuh ke tanah tadi. Namun, tepat saat ia mengambil pistol itu, tiba-tiba ada 4 hingga 5 orang yang kembali melalui pintu masuk gua. Orang-orang ini memegang pistol genggam dan senapan berburu. Mereka sudah menembak ke arah Zhao Yu dan Miao Ying, bahkan sebelum mereka masuk. Wah mantap! Bang! Zhao Yu dan Miao Ying segera berpencar untuk mencari perlindungan dan melakukan serangan balik dengan tembakan pada saat yang bersamaan. Akhirnya, setelah kedua belah pihak saling melepaskan beberapa peluru, mereka tiba-tiba mendengar raungan Li Xiuzheng yang ganas dari kubu musuh, bunuh. Bunuh mereka semua, bunuh mereka. Ternyata, setelah Li Xiuzheng mengalami kekacauan singkat, dia mengumpulkan kembali pasukannya, dan bahkan memanggil kembali orang-orang yang berjaga di luar gua.
Daya tembak agresif orang-orang ini tiba-tiba melepaskan tembakan kemana-mana, dan gua itu dipenuhi dengan suara tembakan. Bong, hong, Miao Ying dan Zhao Yu tiba-tiba ditekan oleh tembakan musuh yang kuat, dan mereka hanya bisa menemukan perlindungan di sudut. Namun, pada saat itu, tidak hanya Zhao Yu dan Miao Ying yang hadir. Ada juga banyak orang Li Xiuseng. Dengan tembakan acak, mereka menembak jatuh cukup banyak orang mereka sendiri. Ah! Terdengar suara erangan di dalam gua, tetapi Li Xiuseng tidak berniat untuk berhenti. Dia memerintahkan bawahannya untuk terus menembak di dalam gua, dan masuk lebih dalam lagi ke dalam gua. Kedua ahli tua itu awalnya bersembunyi di gua di sudut. Namun, karena musuh yang terus maju, mereka terekspos sepenuhnya. Pada akhirnya, di bawah hujan peluru, Tian Dongmin tertembak di punggungnya dan tiba-tiba berlumuran darah. Tian Dongmin mengerang kesakitan. Wang Taiming dengan cepat melindungi Tian Dongmin dengan tubuhnya, keduanya jatuh ke tanah bersama. Miao Ying memanfaatkan kesempatan untuk menembak musuh, tetapi ia menyadari bahwa pelurunya telah habis. Ia segera melompat dan menghampiri musuh yang berhasil dilumpuhkan Zhao Yu untuk mengganti magasinnya. Meskipun dia mengganti magasinnya, Miao Ying telah membocorkan posisinya, dan musuh dengan cepat menghujani peluru ke arahnya. Zhao Yu bersembunyi di balik batu sempit. Saat dia melihat bahwa Miao Ying telah menarik perhatian tembakan, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan dua tembakan ke arah musuh. Meskipun dua tembakan itu tidak mengenai satu pun dari mereka, mereka ketakutan, dan tembakan tiba-tiba berhenti. Wah! Zhao Yu mengangkat tangannya untuk menembakkan peluru lagi. Kemudian, musuh tiba-tiba bereaksi dan mengarahkan senjatanya ke arah Zhao Yu. Pada akhirnya, Miao Ying menemukan kesempatan, melesat keluar dari tempat persembunyiannya, dan berlari ke arah musuh. Beberapa musuh melihat Miao Ying dan ingin mengarahkan kembali bidikan senjata mereka, tetapi Miao Ying terlalu cepat, dan dengan dua tembakan, dia menembak jatuh dua musuh. Pihak lain tidak menyangka keahlian menembak Miao Ying begitu hebat. Mereka terkejut dan segera menarik rekan-rekan mereka yang terluka untuk mencari perlindungan. Zhao Yu melihat ini, dan segera berlari keluar dari tempat persembunyiannya untuk melepaskan beberapa tembakan ke arah mereka juga. Wah, bang! Meskipun Zhao Yu tidak pandai menggunakan senjata, ia berhasil membuat musuh ketakutan sehingga mereka hanya bisa terus mundur. Memanfaatkan kesempatan itu, Miao Ying melesat maju untuk menembakkan dua peluru lagi dan menjatuhkan satu peluru lagi. Kemudian, musuh menjadi panik. Mereka mundur dan lupa melakukan serangan balik dengan senjata mereka. Zhao Yu menembakkan dua peluru lagi dan mengosongkan senjatanya. Namun, pada saat yang menegangkan seperti itu, ia menggunakan senjatanya sebagai batu dan melemparkannya keluar. Senjata itu mendarat di kepala salah satu musuh yang melarikan diri. Ayo! Orang itu tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Miao Ying melepaskan tembakan lagi dan mengenai senjata berburu musuh. Setelah beberapa tembakan lagi, musuh merintih kesakitan. Dia tidak hanya mundur, tetapi juga meninggalkan salah satu rekannya yang terluka. Zhao Yu berlari keluar dan menghentakkan kakinya dengan kuku babi ajaibnya. Musuh mengerang kesakitan. Dengan sangat cepat, Miao Ying juga melesat maju, dan mereka berdua akhirnya bergabung. Namun, saat itu, Miao Ying juga sudah kehabisan peluru. Untungnya, dia mengambil magasin tambahan lebih awal dan akan menggantinya. Ada sebuah batu besar di hadapan mereka berdua. Tepat ketika Miao Ying mengeluarkan majalah itu, tiba-tiba ada sosok yang muncul dari balik batu itu. Orang itu tidak lain adalah Li Xiuseng. Li Xiuseng sudah menunggu sejak awal. Dia memegang busur panah, melesat keluar, dan dengan cepat melesat ke arah Miao Ying. Karena jaraknya terlalu dekat, dan Miao Ying sama sekali tidak bisa menghindarinya, antiar itu hampir mengenai Miao Ying. Zhao Yu berdiri di samping Miao Ying saat itu. Ketika dia melihat serangan tiba-tiba Li Xiuseng, dia secara naluriah melompat ke arah Miao Ying. Aduh! Anak panah beracun itu mengenai lengan kiri Zhao Yu. Cek! Zhao Yu menggertakkan giginya dan dengan cepat mencabut anak panah beracun itu dengan tangan kanannya. Begitu dia mencabutnya, tiba-tiba dia merasa pusing. Bab 424.
Zhao Yu. Tidak. Melihat Zhao Yu tertembak, Miao Ying tiba-tiba merasakan luapan emosi dan memeluk Zhao Yu erat-erat. Klik-klek. Sebelum Miao Ying sempat memeriksa luka Zhao Yu, dia tiba-tiba mendengar suara klik. Sambil mendongak, dia melihat Li Xiuzeng memasang anak panah beracun baru di busur silangnya. Jenis busur silang ini bukanlah busur silang mesin. Ia hanya dapat melepaskan satu anak panah dalam satu waktu. Setelah melepaskan anak panah baru harus diganti. Melihat pelakunya, Li Xiuzeng, mata Miao Ying menjadi merah karena marah. Dia mengambil anak panah beracun di tangan Zhao Yu dan melesat lurus ke arah Li Xiuzeng. Ketika Li Xiuzeng melihat Miao Ying berlari mendekat, dia merasa gugup dan tidak dapat mengganti anak panah di busur silangnya. Dia buru-buru membuang anak panah dan busur silangnya, lalu dia menggendong budak emas di tangannya dan melarikan diri. Melihat Li Xiuzeng hendak melarikan diri, Miao Ying menggunakan tangan kirinya untuk mengisi ulang senapan dan berhasil menembak kaki Li Xiuzeng dengan akurat dalam percobaan pertamanya. Li Xiuzeng jatuh ke tanah, dan wajahnya tampak pucat. Meskipun kesakitan, ia membawa budak emas dan terus berlari. Dalam sekejap mata, Miao Ying berhasil menyusul Li Xiuzeng. Li Xiuzeng terkejut ketika mendengar Miao Ying berteriak memanggilnya. Dia segera berbalik dan menggunakan budak emas untuk melindungi dirinya. Miao Ying menarik anak panah itu dengan tangan kanannya, lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk melemparkannya ke depan. Anak panah itu jatuh ke Li Xiuzeng. Dia mengambil anak panah itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu melemparkannya ke bawah dengan kekuatan yang besar. Dengan suara tiupan, anak panah itu menembus celah-celah di antara struktur budak emas dan langsung mengenai leher Li Xiuzeng. Miao Ying yang marah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menusukkan anak panah itu lebih jauh ke leher Li Xiuzeng. Li Xiuzeng sangat kesakitan. Ia ingin mengerang kesakitan, tetapi tidak ada kata-kata yang terdengar. Sebaliknya, darah mengalir keluar dari mulutnya. Meskipun anak panah itu tidak lagi beracun, ia pasti tidak akan selamat dari cobaan ini. Melihat Li Xiuzeng dibunuh dengan anak panah, anak buahnya yang sedang mundur pun tercengang. Mereka buru-buru mengarahkan pistol dan senapan mereka ke arah Miao Ying, berharap bisa bertahan sampai akhir. Namun, tepat saat orang pertama mengangkat pistolnya untuk membidik, Pendeta Tao, yang tampaknya menghilang, tiba-tiba muncul dan menendang pria itu hingga jatuh ke tanah. Pendeta Tao itu terbukti lincah, saat ia melompat ke udara, kakinya melompati tangannya yang diborgol. Kemudian, ia berbalik dan mengunci tangannya dengan borgol di leher pria lain. Cengkeraman Pendeta Tao itu begitu erat hingga mencekik pria itu. Meskipun Pendeta Tao itu telah menyelamatkan Miao Ying dari kesulitan, Miao Ying, yang sempat menjadi kasar karena cedera Zhao Yu, tidak menghargainya. Ketika dia melihat beberapa anak buah Li Xiuzeng masih ada di sekitar, dia langsung menembak mereka. Peluru pertama mengenai orang yang ditendang oleh Pendeta Tao. Dia tertembak di kepala. Peluru kedua mengenai bahu Pendeta Tao itu, menyebabkannya berdarah. Tanpa memberi waktu bagi Pendeta Tao itu untuk menghindari peluru berikutnya, Miao Ying melepaskan tembakan ketiga dan mengenai paha Pendeta Tao itu. Pendeta Tao itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Selanjutnya, Miao Ying menembak pria yang sebelumnya dicekik oleh Pendeta Tao. Peluru itu mengenai dahinya dan membunuhnya. Pada saat itu, hanya ada dua musuh yang tersisa. Salah satu dari mereka ketakutan dan tidak bergerak, tidak punya cara untuk melarikan diri. Yang lain bernasib lebih baik. Menghadapi Miao Ying yang ganas, dia mengangkat senapannya lagi dan mencoba menembaknya. Namun, kecepatan Miao Ying begitu cepat, sehingga ia mampu menghindari peluru tersebut. Ia menggunakan kakinya yang panjang untuk menendang dengan keras, mengenai lawannya di perut bagian bawah. Pria itu terjatuh kesakitan, dan Miao Ying merampas senapannya dari tangannya. Miao Ying menggunakan senapan untuk membunuh pria yang ketakutan dan tidak bergerak. Ledakan lebih keras. Suara tembakan dari senapan itu begitu keras hingga mengaburkan pandangan Miao Ying untuk beberapa saat. Terluka oleh dua tembakan, Pendeta Tao itu berguling-guling di tanah kesakitan, dengan kedua tangannya masih diborgol. Melihat itu,
Miao Ying menggunakan jurus kakinya yang berputar-putar untuk menendang pelipisnya, membuatnya pingsan seketika. Berbekal senapan di tangan kiri dan pistol di tangan kanan, Miao kembali ke gua. Pada saat itu, sebagian besar musuh di gua sudah tidak bisa bertarung lagi atau pingsan. Namun Miao Ying tidak mau mengambil risiko. Dia menembak satu persatu dari mereka. Tepat saat itu, dua orang yang ditendang ke dalam kolam oleh Zhao Yu sebelumnya, sadar kembali dan mulai memanjat kembali. Namun, melihat rekan mereka ditembak, mereka berdua menahan napas dan melompat kembali ke dalam air dingin. Namun, gerakan mereka tidak luput dari tatapan waspada Miao Ying. Dia menembak mereka, dan kolam itu ternoda merah oleh darah mereka. Akhirnya, ketika semua musuh telah dikalahkan, gua itu dikembalikan ke ketenangan semula. Retakan, Miao Ying menjatuhkan senapan dan pistolnya ke tanah. Zhao Yu. Miao Ying teringat Zhao Yu dan bergegas berlari ke tempatnya berada. Wajah Zhao Yu berubah pucat pasi dan tidak bergerak. Miao Ying yakin bahwa panah beracun yang melukai Zhao Yu dapat menyebabkan kematian. Mungkinkah Zhao Yu sudah mati? Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Zhao Yu bisa saja mati. Dia meletakkan kepalanya di tubuh Zhao Yu yang tidak bergerak. Zhao Yu, dia menangis pelan, air matanya mengalir deras seperti tetesan air hujan. Setelah beberapa saat, dia membungkuk dan dengan lembut memeluk kepala Zhao Yu. Pada saat yang menyakitkan ini, hati Miao Ying hancur, dan pikirannya benar-benar kosong. Zhao Yu, dia memanggil dengan lembut beberapa kali. Tetapi setelah tidak melihat reaksi apapun darinya, dia akhirnya tidak dapat menahan emosinya dan berteriak. Zhao Yu, kenapa kau begitu bodoh untuk memblokir anak panah itu? Zhao Yu, kau bajingan, bangun. Hiks, Zhao Yu, bangun. Untuk sesaat, kenangan tentang sifat Zhao Yu yang banyak bicara, pengorbanan tanpa pamrih, kegigihannya, dan segala hal lain tentangnya terlintas dalam benaknya. Zhao Yu, bangunlah. Kau bilang kau akan merayuku. Tugasmu belum selesai jadi kau tidak boleh mati, Hiks. Tiba-tiba, Miao Ying merasakan beberapa gerakan kecil dari Zhao Yu. Dia berhenti menangis dan tidak repot-repot menghapus air matanya. Dia cepat-cepat menangkup wajah Zhao Yu dan mengamatinya lebih dekat. Dia berkata, Zhao Yu, kamu. Miao Ying tampaknya telah melihat tanda-tanda yang menjanjikan. Dia meremas hidung Zhao Yu, membuka mulutnya, dan memberinya pernapasan buatan. Namun, setelah beberapa kali mencoba, dia tidak melihat hasilnya. Dia segera menarik baju Zhao Yu dan mulai melakukan resusitasi jantung padanya. Zhao Yu, jangan mati di tanganku, Miao Ying berteriak sambil melakukan resusitasi jantung. Setelah berteriak untuk ke-10 kalinya, Zhao Yu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengangkat anggota tubuhnya seperti zombie yang telah bangkit, lalu menarik napas dalam-dalam. Awalnya, Miao Ying terkejut melihat reaksi Zhao Yu. Namun, dia menyadari bahwa Zhao Yu belum mati. Tarik napas, hembuskan napas. Zhao Yu membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Sedikit demi sedikit, wajahnya yang pucat mulai kembali merona. Zhao Yu terengah-engah dengan mata terbuka lebar. Ketika dia melihat Miao Ying aman di sisinya, dia merasa lega. Miao Ying mengulurkan tangannya dan memeluknya. Zhao Yu. Setelah mengalami pasang surut yang dramatis, pikiran Miao Ying menjadi kosong. Rasanya tidak nyata seperti mimpi. Dia bertanya, kamu tidak mati. Miao. Zhao Yu terengah-engah dan berbicara dengan susah payah. Aku belum pernah berhubungan seks denganmu di alam liar. Bagaimana mungkin aku bisa mati? Setelah mengatakan ini, Zhao Yu mengira dia akan membuat Miao Ying kesal. Sebaliknya, Miao Ying mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mencium bibirnya. Sayang, hati Zhao Yu dipenuhi dengan kebahagiaan. Keduanya berpelukan erat dan berciuman dengan penuh gairah. Bab 425. Tepat pada saat itu, Zhao Yu dan Miao Ying sedang duduk berdampingan di atas batu besar. Zhao Yu menyampirkan handuk di bahunya dan minum air mineral,
sementara Miao Ying menopang pipinya dengan tangannya, sambil memperhatikan petugas polisi dan tim penyelamat yang berjalan maju mundur di depannya dengan membabi buta. Mereka telah melakukan sekitar selusin perjalanan dengan tandu, baik membawa orang yang sudah meninggal maupun orang yang terluka parah. Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa pertarungan sengit akan mengubah gua menjadi tempat pembantaian berdarah. Total ada 11 orang, dengan hanya 2 hingga 3 orang yang masih bisa bernapas. Sisanya sudah tamat, termasuk Li Xiuseng, dan telah meninggal dengan tragis. Tanpa mengetahui apakah Miao Ying melakukannya dengan sengaja atau karena naluri, dia telah menembak pendeta Tao itu 2 kali, tetapi tidak membahayakan nyawanya. Saat itu, dia sudah dibawa ke pesawat untuk dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan darurat. Profesor Tian Dongmin tertembak di bahunya, nyawanya pun tidak terancam. Kedua ahli tua itu dikirim ke rumah sakit bersama-sama. Zhao Yu dan Miao Ying juga bisa berangkat. Namun helikopternya terlalu penuh, jadi mereka harus menunggu helikopter lain untuk bisa berangkat. Zhao Yu telah melapor kepada pimpinan kantor polisi mengenai patung Buddha emas, dan para pimpinan telah menghubungi pihak berwenang terkait, seperti Biro Peninggalan Budaya. Kemudian, tim ahli yang mengurus harta karun juga sudah dalam perjalanan ke sana. Zhao Yu masih perlu memberi mereka lokasi pasti harta karun itu. Mendesah, Zhao Yu mendongak untuk melihat ke atas gua, di mana mayat dinasti Ming yang ditemukan oleh para ahli lama, masih berada tepat di cekungan dekat bagian atas gua. Ketika Dong Pei Zuo dan timnya menemukan mayat itu saat itu, mereka tidak dapat membawa mayat itu, jadi mereka mengembalikannya ke posisi semula. Dari sudut pandang Zhao Yu, dia bisa melihat sudut mayat itu. Kemudian, seiring dengan penemuannya di bawah air, Zhao Yu bahkan lebih bingung dengan niat orang dari dinasti Ming itu. Jika harta karun itu tersembunyi jauh di dalam gua gunung, mengapa ia memanjat ke tempat yang sangat tinggi dan mati tanpa alasan? Mengapa itu terjadi? Mungkinkah, meskipun dia tinggal di gua itu selama bertahun-tahun, dia tidak berhasil menemukan harta karun itu? Secara teori, seharusnya begitu. Saat itu, gua itu tidak memiliki air. Jika dia memiliki peta harta karun, dia dapat dengan mudah menemukan harta karun itu. Apakah itu? Dia benar-benar kehilangan peta harta karunnya. Atau mungkin dia telah menemukan harta karun itu, namun tidak berguna baginya sehingga dia membiarkannya begitu saja. Tapi, jika dia benar-benar menemukan harta karun itu, mengapa dia tidak mati saja di gua tempat harta karun itu disembunyikan? Dengan begitu, harta karun itu akan dianggap terkubur bersamanya, bukan? Setelah merenung, Zhao Yu merasa bahwa keturunan Qiu Cheng tidak berhasil menemukan harta karun itu. Kemungkinan besar, Qiu Cheng tidak mengungkapkannya kepada keturunannya secara lengkap, dan sengaja meninggalkan petunjuk di peta harta karunnya. Selama dia tidak menulis batu tetesan hujan, bahkan jika keturunannya tinggal di gua itu selama 1 dekade, mereka tidak akan dapat menemukan harta karun itu. Mendesah. Bagaimanapun, cerita lama itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Sekarang setelah aku menemukan harta karun itu, seharusnya hadiahnya tidak terlalu kecil, kan? Walaupun dia memikirkan hadiah besar, Zhao Yu tetap tidak bisa merasa gembira sama sekali. Melihat tandu yang digunakan untuk membawa mayat, karena tandu itu terus-menerus mengangkut mayat, dan melihat pengumpul bukti dari Biro Identifikasi Forensik Kota yang sedang memeriksa gua untuk mengumpulkan bukti, dia memperkirakan akan ada orang yang ingin menginterogasi mereka berdua segera. Zhao Yu melirik Miao Ying, tetapi melihat bahwa Miao Ying sedang menonton semua yang terjadi di depan matanya, dengan tatapan kosong. Heksagram Qian, mendesah. Zhao Yu memikirkan sistemnya dan heksagram itu, dan merasakan luapan emosi. Meskipun dia masih belum bisa memahami dengan jelas apa yang dilambangkan oleh heksagram Qian, menurut situasi di depan matanya, heksagram Qian jelas lebih kuat daripada heksagram Kun. Ledakan, perang senjata, perburuan harta karun, pembunuhan. Zhao Yu memperkirakan secara kasar bahwa kelompok yang memasuki gunung untuk berburu harta karun dapat dikategorikan ke dalam 4 kelompok berbeda. Kelompok pertama adalah para perampok makam yang ditinggalkan oleh pendeta Tao, yang datang ke sini sepenuhnya untuk mengejar patung Buddha emas.
Kelompok kedua adalah detektif polisi yang dipimpin oleh Fu Jianxing. Selain mengejar harta karun, mereka juga datang untuk menangkap pendeta Tao dan komplotannya. Kelompok ketiga jelas merujuk pada Li Xiuseng dan pasukannya. Namun, pasukan ini tidak datang untuk patung Buddha emas, tetapi mengarahkan fokus mereka pada pendeta Tao. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan pendeta Tao, pertama untuk membalas dendam atas nama Huang Jing dan GG, dan kedua, untuk menemukan gudang pendeta Tao dan mendapatkan kekayaan darinya. Adapun kelompok keempat, tidak diragukan lagi, adalah Zhao Yu dan Miao Ying. Melihat pertempuran di General Ridge, ada 3 dari 4 kelompok yang musnah. Pada akhirnya, sepertinya hanya Zhao Yu dan Miao Ying yang bisa disebut sebagai pemenang terakhir. Namun, meskipun mereka bertahan sampai akhir, Zhao Yu dan Miao Ying sama sekali tidak bahagia. Sebaliknya, mereka terkungkung secara emosional dan merasa sangat tidak nyaman. Perang di General Ridge menyebabkan begitu banyak kematian. Hingga saat itu, Zhao Yu dan Miao Ying masih belum bisa menerima kenyataan itu, karena mereka merasa mungkin ada cara lain untuk mencegah begitu banyak kematian. Terutama Fu Jianxing dan timnya. Kematian mereka terlalu tiba-tiba, terlalu tidak pantas. Meskipun mereka memiliki konflik, mereka semua adalah rekan dari tim polisi Qinsan, jadi Zhao Yu tidak ingin melihat mereka menyia-nyiakan hidup mereka. Yuan Sucai, yang dijuluki pendeta Tao, benar-benar brutal. Jika dia tidak membunuh Fu Jianxing dan timnya dengan dinamit, situasinya tidak akan seburuk itu. Yuan Sucai tidak hanya membunuh Fu Jianxing dan timnya, dia juga membunuh Huang Jing dan GG 18 tahun yang lalu, dan Profesor Dong Peizuo. Mereka semua tewas di tangannya. Dia jelas bersalah atas kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, dan karenanya, pantas dikutuk. Dia pasti akan menerima hukuman yang paling brutal. Tentu saja, Li Xiuseng yang egois juga harus membayar harga atas keserakahannya. Sampai saat itu, Zhao Yu masih belum bisa memahami semuanya. Pria itu sudah sangat kaya, tetapi dia tidak merasa puas. Dia bersedia mengambil risiko, hanya untuk mengambil kekayaan pendeta Tao itu. Pada akhirnya, jika dia tidak begitu serakah dalam mencari patung Buddha emas, dia tidak akan tertipu oleh Zhao Yu dan berakhir dalam kondisi seperti itu. Mendesah. Keserakahan seseorang benar-benar dapat membuat orang itu terdiam. Zhao Yu benar, Li Xiuseng dan Yuan Sucai adalah manusia yang sangat egois. Pada akhirnya, mereka berdua kalah karena keserakahan mereka. Gru, Zhao Yu menjulurkan lehernya dan meneguk seluruh isi botol air mineral. Saat menoleh ke belakang, ia menyadari bahwa Miao Ying tidak kunjung membaik, tetapi malah tenggelam dalam pikirannya, tanpa ekspresi di wajahnya. Zhao Yu tahu alasannya, karena ini adalah pertama kalinya Miao Ying membunuh seseorang. Dan, dia telah membunuh begitu banyak orang, jadi tentu saja dia pasti merasa tidak nyaman. Meskipun mereka semua adalah penjahat yang tidak bermoral dan kejam, dan meskipun Miao Ying bertindak karena membela diri dan sedang menjalankan misi, merenggut begitu banyak nyawa sekaligus sudah terlalu berat bagi Miao Ying yang baik hati. Melihat Miao Ying yang begitu tertekan, Zhao Yu segera memeluk bahunya dan menariknya ke dalam pelukannya. Ia menghiburnya dengan berkata, "Kapten Miao, jangan terlalu banyak berpikir. Orang-orang ini pantas mati. Jika aku jadi kau, aku akan mencabik-cabik mereka. Kurasa kau melakukannya dengan sangat baik." Miao Ying bersandar pada pelukan Zhao Yu, sementara matanya menatap ke suatu tempat yang jauh. "Baiklah, berhentilah berpikir." Zhao Yu menyeka wajah Miao Ying dengan handuk dan berkata, "Kita berdua masih hidup, ini yang terpenting." Kemudian, Miao Ying menundukkan kepalanya dan menatap Zhao Yu dengan saksama, air mata mengalir di matanya. Detik berikutnya, dia membenamkan kepalanya ke pelukan Zhao Yu dan memeluknya erat-erat. "Zhao Yu, kukira aku kehilanganmu." Wow. Merasakan suhu tubuh Miao Ying dan tubuhnya yang naik turun dengan cepat, Zhao Yu merasakan sedikit kehangatan. Dia segera menghiburnya, "Kapten Miao, aku belum memenuhi misiku untuk berhubungan seks di alam liar denganmu, jadi bagaimana mungkin aku mati begitu saja?" Mendengar ucapannya, berhubungan seks di alam liar, tubuh Miao Ying bergetar, seolah-olah Zhao Yu telah membuatnya tertawa. Namun, tepat saat Miao Ying mengangkat kepalanya,
wajahnya malah dipenuhi air mata. Dia menarik lengan Zhao Yu dan berkata, "Zhao Yu, ini satu-satunya saat. Lain kali, jika kau berhasil menghalangi peluru lain untukku, aku akan membunuhmu." Kemudian, Miao Ying menyadari bahwa dirinya penuh dengan kontradiksi, dan tiba-tiba wajahnya memerah. Zhao Yu melihat pipi Miao Ying yang memerah dan hormon laki-lakinya sedang bergejolak. Tepat ketika dia ingin mencium Miao Ying, sistem dalam pikirannya tiba-tiba waspada. Petualangan ajaib telah selesai. Persentase penyelesaiannya adalah 175%. Selamat, Anda telah dianugerahi 10 perangkat tak terlihat, silakan terima. Bab 426. Aduh, aku harus pergi. Situasi macam apa ini? Zhao Yu terkejut dengan respon dari sistem, sampai-sampai ia menunda ciuman yang sangat dinantikan dengan Miao Ying. Ya Tuhan, 175%. Ini, apa logika di balik ini? Tingkat penyelesaian seperti itu hanya dapat digambarkan sebagai tingkat penyelesaian tertinggi. Dan, 10 buah perangkat tak terlihat yang diberikan. 10 buah perangkat tak terlihat apa yang diberikan. Zhao Yu buru-buru membuka bilah perangkat di otaknya untuk melihat hadiahnya. Dia sangat terkejut melihat perangkat yang diberikan kepadanya. Setelah Perang General Ridge, persediaan perangkat Zhao Yu yang sedikit di bar perangkat hampir sepenuhnya habis. Perangkat seperti pengeras suara tak terlihat, penglihatan malam tak terlihat, perangkat pernapasan tak terlihat, dan perangkat fluoroskopik tak terlihat semuanya habis. Setelah itu, untuk menjinakkan racun yang dideritanya akibat panah beracun, ia juga menghabiskan penawar racun serbaguna kelas khusus. Racun dari anak panah beracun itu sangat mematikan. Meskipun Zhao Yu menggunakan penawar serbaguna tepat waktu, ia hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, pada saat yang genting, alat pacu jantung otomatis aktif, yang menghidupkannya kembali. Setelah menggunakan perangkat-perangkat ini, bilah perangkat Zhao Yu hampir sepenuhnya habis, kecuali beberapa detektor tak terlihat dan perangkat pemutar memori yang tersisa. Ketika sistem memberitahunya bahwa ia akan diberi 10 perangkat, Zhao Yu mengira bahwa ia akan diberi jenis perangkat yang sama seperti sebelumnya. Namun, setelah melihat dengan saksama bilah perangkat, dia sangat terkejut. Sebaliknya, dia telah menerima 10 jenis perangkat yang berbeda, termasuk kunci kerangka, jubah gaib tak terlihat, setelan anti peluru tak terlihat, alat pacu jantung tak terlihat, dan masih banyak lagi. Wow, Zhao Yu terpesona, hanya dengan melihat berbagai perangkat yang diberikan kepadanya. Ini memang paket hadiah 10 buah. Perangkat dalam paket hadiah itu praktis dan bermutu khusus. Ketika mengamati lebih dekat, Zhao Yu menemukan antidote serbaguna, hemostat tak terlihat, peningkat energi, perangkat pengacau daya, dan pelacak tak terlihat yang baru saja diberikan. Perangkat yang paling menarik perhatian tidak lain adalah pesawat tak terlihat. Wow, Zhao Yu dengan bersemangat memeriksa Invisible Tracker. Perangkat ini bekerja dengan prinsip yang sama seperti anjing pelacak, mengandalkan indera penciuman untuk melacak pelaku kejahatan. Pesawat tak kasat mata bahkan lebih mengesankan. Itu adalah perangkat kelas khusus yang dapat terbang hingga ketinggian 30 meter, selama 10 menit. Dengan pesawat tak kasat mata yang menakjubkan ini, terbang bukan lagi mimpi. Sungguh mengejutkan bahwa bilah perangkat memiliki inventaris perangkat yang sangat kuat. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ada perangkat yang lebih kuat yang menunggunya dalam petualangannya di masa depan. Bernapas. Dengan pikiran gembira itu, Zhao Yu menarik napas dalam-dalam. Kalau dipikir-pikir lagi, tidak mengherankan mengapa heksagram, Qian, adalah yang pertama dalam 8 diagram heksagram. Begitu sistem membuka heksagram, Qian, keadaan berubah menjadi lebih baik, karena waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan petualangan ini diperpanjang hingga hampir sehari. Bahkan hadiah yang diberikan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Secara teori, saat ini, Zhao Yu seharusnya sudah bisa membuka heksagram baru. Namun, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi fisiknya saat ini, Zhao Yu ragu untuk membuka heksagram baru untuk saat ini. Ya ampun, jika sistem membuka heksagram, Qian, atau Kun, dia akan tamat. Dia memutuskan untuk menunggu lebih lama lagi. Meskipun tampak baik-baik saja dari luar,
Zhao Yu dan Miao Ying dipenuhi benjolan dan memar. Selama pertarungan dengan pendeta Tao, bahu Miao Ying dan perut bagian bawah Zhao Yu tertusuk oleh senjata bajanya. Meskipun lukanya tidak serius, lukanya tetap terasa sakit. Selain itu, selama pertarungan di dalam gua, mereka mengalami banyak memar dan lecet akibat saling pukul dengan musuh. Kini setelah mereka berdua beristirahat, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka hancur berantakan. Aduh, oh, Kapten Miao, Zhao Yu. Tiba-tiba, dari pintu masuk gua, muncul Mao Wei dan Zhang Yaohui. Di belakang mereka ada Kepala Biro, Luan Xiao, dan Kapten Unit Investigasi Kota, Feng Xiao. Bagaimana kabar kalian berdua? Mao Wei adalah orang pertama yang bergegas menghampiri, bertanya dengan khawatir. Apa kalian baik-baik saja? Aku sangat khawatir. Tuhan memberkati, dan untungnya kalian berdua masih hidup. Zhao Yu dan Miao Ying awalnya berpelukan. Begitu melihat rekan kerja dan atasan mereka mendekat, mereka pun dengan sukarela menjauh. Saya sudah mengetahuinya, desah Mao Wei dengan nada tertekan. Tim pencari Dewan Kota telah menemukan jasad petugas dari kantor cabang Moyang. Setelah identifikasi awal, terbukti bahwa kawan Fu Jianxing termasuk di antara yang tewas. Feng Xiao mendesah dari belakang, dan berkata, tidak terduga melihat tragedi seperti itu terjadi di Kinsan. Fu Jianxing telah menjadi bagian dari Departemen Investigasi Kriminal sepanjang hidupnya, tapi sekarang. Baiklah, Kepala Biro Luan, datang ke hadapan Miao Ying, memegang tangannya dan berkata, kalian berdua berhasil melewatinya. Bertahan hidup melewati cobaan ini memang sebuah keajaiban. Kepala Biro Luan, kawan Miao Ying, Feng Xiao memanggil mereka berdua. Saya menerima perintah dari atasan, yang menyatakan bahwa, karena beratnya masalah ini, semua pekerjaan lanjutan akan ditangani oleh Dewan Kota kita. Kepala Biro Luan mengangguk. Namun, karena kamerat Miao Ying dan kamerat Zhao Yu sama-sama menjadi saksi dalam insiden ini, kantor cabang Rongyang memerlukan masukan dan bantuan Anda, Feng Xiao menambahkan. Bagus, kata Kepala Biro Luan kepada Zhao Yu dan Miao Ying. Kudengar para ahli dari Biro Peninggalan Budaya dan para penyelam akan segera tiba. Begitu Zhao Yu berhasil membantu tim melacak posisi Buddha emas, kalian berdua harus segera diperiksa di rumah sakit. Dan, setelah dokter memberikan kalian berdua surat keterangan sehat, kalian dapat melanjutkan untuk membantu Kapten Feng menangani kasus ini. Baik Zhao Yu maupun Miao Ying mengangguk setuju. Mereka sangat menyadari kerumitan insiden yang terjadi di General Ridge. Mereka mengantisipasi bahwa pasti akan ada banyak pekerjaan lanjutan yang memakan waktu untuk ditangani. Misalnya, mereka mungkin perlu menyiapkan selusin salinan laporan yang mendokumentasikan rinciannya. Laporan tersebut harus mencakup kasus mayat wanita berbusana kuno, kasus pembunuhan di makam, kematian Fu Jianxing, aksi kejahatan Li Xiusheng, pencarian Buddha emas dan harta karun, serta baku tembak dengan Li Xiusheng di dalam gua. Mengingat pekerjaan lanjutan yang rumit, Zhao Yu tiba-tiba teringat dua hal penting yang harus segera dilakukan. Zhao Yu bergegas menemui Kepala Biro Luan dan Kapten Feng, dan meminta mereka untuk segera membentuk tim untuk menangkap sisa pasukan yang bersekutu dengan Yuan Sucai dan Li Xiusheng. Meskipun Yuan Sucai telah ditangkap dan Li Xiusheng kini telah meninggal, di belakang mereka berdiri tim yang kuat. Hal itu terutama berlaku bagi Pendeta Tao. Dari apa yang diketahui Zhao Yu, Pendeta Tao dan anak buahnya bertanggung jawab atas banyak kegiatan ilegal. Selain itu, jika Pendeta Tao memiliki berangkas harta pribadi, pasti ada banyak peninggalan budaya yang berharga di berangkas itu. Setelah mendengar ini, Feng Xiao sangat mementingkan dan memprioritaskan penanganan kasus tersebut. Ia berencana untuk meminta izin dari atasannya untuk bekerja sama dengan kepolisian dari berbagai tempat guna menghancurkan seluruh jaringan kriminal Yuan Sucai. Mengenai pemusnahan sisa pasukan Li Xiusheng, Kapten Feng mendelegasikan tugas tersebut kepada Kepala Biro Luan. Jalan Pasar Bunga bukan wilayah yurisdiksi cabang Rongyang, kata Feng Xiao. Namun, bagaimanapun juga, timmu berhasil menangkap komplotan penyelundup Li Xiusheng. Jadi, sudah sepantasnya timmu yang bertanggung jawab atas tugas ini.
Melihat rangkaian panjang kejahatan yang dilakukan oleh komplotan Li Xiuseng, kita tidak boleh membiarkan siapapun lolos begitu saja. Mendengar ucapan Feng Xiao yang emosional, jelas bahwa Kapten Xiao merasa emosional dan marah atas pengorbanan dan kematian Fu Jianxing dan anak buahnya. Dia pasti akan melenyapkan sisa pasukan Yuan Sucai dan Li Xiuseng dengan cara apapun. Benar, benar, Zhao Yu buru-buru menambahkan, Kepala Biro Luan, Anda harus menugaskan lebih banyak tenaga kerja untuk tugas ini. Jaringan Li Xiuseng sangat besar. Dia hanya membawa sekelompok kecil orang bersamanya ke gua. Pasti ada lebih banyak anak buahnya di luar sana. Jangan lupakan keluarga dan kerabat Li Xiuseng. Saya yakin tidak ada satupun dari mereka yang benar, dan semuanya terlibat dalam kegiatan ilegalnya. Kita harus menangani masalah ini dengan cepat dan tidak mengecualikan satupun dari mereka. Benar, Mao Wei, yang berdiri di samping, berteriak setuju. Kepala Biro Luan, kita tidak hanya harus menangkap mereka, kita juga harus melakukannya dengan cepat. Kalau tidak, begitu jaringan Li Xiuseng mengetahui kematiannya, mereka pasti akan melarikan diri. Jika itu terjadi, misi kita akan semakin sulit. Bagus. Kepala Biro Luan mengepalkan tangannya dan berkata, saya akan segera mengaturnya. Bahkan jika kita harus mengirim seluruh pasukan polisi dari cabang Rongyang, kita tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos. Bab 427. 5 hari setelah insiden General Rich. Di pusat penahanan Rongyang, ruang interogasi. Yuan Sucai, yang mengenakan borgol dan belenggu, dibawa ke ruang interogasi oleh sipir penjara. Ia telah ditembak di bahu dan pahanya, yang keduanya diperban. Wajahnya penuh memar dan luka, auranya yang seperti orang abadi telah lama hilang. Ditambah lagi, ia dalam keadaan lesu, dan tubuhnya terkulai, sehingga ia tampak semakin seperti orang tua di senja hidupnya. Pendeta Tao, halo lagi. Hehehe, Zhao Yu duduk dan tersenyum jahat, sambil menyapanya dengan kedua tangan terkatup di depan dadanya. Yuan Sucai menatap Zhao Yu dengan jijik, namun tetap diam. Hehe, Zhao Yu meletakkan materi di tangannya di atas meja, dan tersenyum saat berbicara, aku tidak menyangka kau benar-benar seorang pendeta Tao di sebuah kuil. Kupikir itu hanya nama panggilanmu. Maafkan aku karena kurang sopan. Amitabha, oh tunggu, seharusnya Wu Liang Tianzun, salam dalam Taoisme, yang berarti kekuatan tak terbatas yang dapat menyalurkan kekuatan yang lebih tinggi dari atas. Pendeta Tao mendengus, nak, 5 hari ini, aku muak berurusan dengan kalian semua polisi. Jangan buang waktu, apalagi yang ingin kau ketahui, silakan saja bertanya. Benarkah? Kalau begitu aku akan bertanya, tapi kau boleh mengatakan sebanyak yang kau mau. Tapi, jangan salah paham. Aku datang ke sini hanya untuk keperluan pribadiku. Hehe, alasan pribadi. Kemudian, Zhao Yu menyerahkan selembar kertas printer penuh kata-kata kepadanya dan bertanya, Pendeta Tao, karena kau berpengalaman dan berpengetahuan luas, bisakah kau membantuku memahami apa maksudnya? Ternyata, apa yang tertulis di kertas itu adalah puisi heksagram yang direkam Zhao Yu dari sistem keajaiban di masa lalu. Karakter-karakter ini hanya bisa dipastikan dari segi pelafalan, tetapi tidak dari segi makna. Zhao Yu menjelaskan, 4 kata dalam satu frasa, dan jika kita menghilangkan bagian pertama, maka totalnya ada 4 frasa. Apa? Pendeta Tao itu mengira Zhao Yu ada di sana untuk menyelidiki kasus. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan bertanya, petugas polisi, mengapa Anda menunjukkan ini padaku? Ini ada hubungannya dengan Gos Bagua. Zhao Yu menjelaskan dengan serius, Gos Bagua juga dikenal sebagai Jile Bagua. Aku tidak yakin apakah kamu pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Mendengar Gos Bagua, Yuan Sucai terkejut dan menjawab, apa? Kalian polisi seperti Suen Sue, ilmu pengetahuan gelap dalam Taoisme. Hehe, Zhao Yu tersenyum dan berkata, mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, mengapa seorang tokoh utama sepertimu tidak dapat menemukan patung Buddha emas, sedangkan aku bisa? Kamu? Pendeta Tao itu tiba-tiba kehilangan semangat dan terdiam, seraya kembali mengangkat patung Buddha emas. Hehe, Zhao Yu tertawa lagi dan mengalihkan topik, Pendeta Tao,
ada sesuatu yang tidak kumengerti. Kamu mengatakan bahwa Hua Jing, yang kamu bunuh, memiliki kekuatan yang sangat besar saat itu. Mengapa kamu tidak mengalami kesulitan setelah kamu membunuhnya? Polisi tidak mengejarmu, bawahan Huang Jing juga tidak mengejarmu. Bukankah ini agak tidak masuk akal? Sebelumnya, pendeta Tao itu sudah mengakui kejahatannya membunuh Huang Jing dan GG. Karena itu, dia tidak perlu menyembunyikan apapun tentang kejadian itu lagi. Dia segera menjawab Zhao Yu, bukankah itu sulit dimengerti, bukan? Bajingan bermarga Li itu, bukanlah satu-satunya murid Huang Jing. Huang Jing tidak punya anak, dan bisnisnya begitu besar, sehingga semua muridnya tentu akan memperebutkan posisinya. Ditambah lagi, mereka bahkan tidak tahu apakah Huang Jing dan GG meninggal, jadi bagaimana mungkin mereka memikirkan aku? Oh, Zhao Yu tiba-tiba mengerti, kemudian, ketika mayat GG ditemukan, kamu tahu bahwa permainanmu sudah berakhir. Jadi, kamu melarikan diri terlebih dahulu, sehingga terhindar dari perburuan oleh Li Xiuseng dan yang lainnya. Sedangkan untuk polisi, itu bahkan lebih mustahil. Pendeta Tao itu tidak menyangkal apa yang dikatakan Zhao Yu, tetapi memotong pembicaraan dan melanjutkan, jika mereka mengajukan laporan polisi, polisi akan menyelidiki latar belakang Huang Jing. Mereka semua terlibat dalam bisnis ilegal, jadi mengapa mereka sebodoh itu melibatkan kepolisian? Jadi, itu sebabnya tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambil jasad GG. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah, GG ini sungguh menyedihkan, aku jadi bertanya-tanya, siapa dia? Dia dipanggil Cui atau Zhu, kedengarannya seperti nama Korea, kenang pendeta Tao itu, Cui Li Zhu, kurasa. Saat bertransaksi, aku melihatnya menandatangani nama ini. Mengenai dari mana asalnya, aku tidak tahu. Saat itu, ada rumor yang mengatakan bahwa GG dibeli dari luar negeri saat dia masih muda. Dia mungkin yatim piatu, atau semacamnya. Oh, Zhao Yu mengangguk pelan, pantas saja tidak ada hasil dari perbandingan DNA. Tetapi, pendeta Tao itu menambahkan, dia tidak layak dikasihani. Dia seperti Huang Jing, mendominasi dan sombong. Meskipun dia cantik, dia sama ganasnya dengan ular berbisa. Meskipun dia kejam, dia tidak pantas mati, kan? Zhao Yu menatap pendeta Tao itu. Karena pendeta Tao itu salah, dia menghindari tatapan Zhao Yu. Baiklah, Zhao Yu mengulurkan tangannya untuk mengambil kertas cetak berisi puisi heksagram dan berkata tanpa ekspresi, karena kamu tidak tahu apapun tentang Gos Bagua, aku akan bergerak. Oh, pendeta Tao itu menatap Zhao Yu dengan heran dan berkata, hanya itu. Tentu saja, Zhao Yu tidak peduli, apalagi. Lupakan semua yang berhubungan dengan GG dan Huang Jing, kesampingkan pembunuhan Dong Pei Zuo, dan hanya kamu yang menggunakan dinamit untuk membunuh begitu banyak detektif polisi saja sudah cukup untuk memberimu 100 hukuman mati. Karena kamu adalah orang yang akan mati, mengapa aku harus berdebat denganmu? Pendeta Tao itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, 18 tahun yang lalu, aku sudah mati sekali. Aku hidup selama 18 tahun lagi, jadi aku sudah puas. Apa-apaan ini? Zhao Yu cemberut, kau benar-benar mengira dirimu seorang pendeta Tao. Apa kau butuh kumis untuk bermain-main? Sebaiknya kau bangun. Kemudian, Zhao Yu memberinya setumpuk informasi lagi dan berkata, kau tidak mungkin berpikir bahwa kami polisi makan gratis. Kau perhatikan baik-baik. Kami menggunakan metode kontakmu untuk memancing sepupumu datang ke Kinsan untuk mencarimu. Dia sudah ditangkap di Bandara Kinsan. Kakak kandungmu ditangkap di caletnya di Hawaii, pagi hari sebelumnya. Mereka menemukan sejumlah besar peninggalan sejarah Tiongkok di caletnya. Sekarang, dia sedang menandatangani dokumen ekstradisi untuk kejahatan dan peninggalan. Selain itu, 6 akun luar negeri Anda ditemukan. Saint Vincent dan Grenadines, Pendeta Tao, kalian semua memiliki koneksi yang sangat baik. Anda bahkan lari ke negara yang tidak dikenal untuk mengelola sebuah kuil. Apakah Anda mencoba mengembangkan dan memperluas penyebaran budaya tradisional Tiongkok? Mendengar berita ini, Pendeta Tao itu mengepalkan tangannya erat-erat. Tanpa sadar, kepalanya dipenuhi keringat dingin, dan wajahnya menjadi sangat canggung.
Kau sudah menjadi tokoh utama, jadi kau tidak akan berpikir bahwa, setelah kau meninggal, semua hal lainnya akan berakhir, kan? Zhao Yu merentangkan tangannya dan berkata, aku tahu, dengan keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang paling kau pedulikan adalah saudara-saudaramu dan kerabatmu, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa, tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri. Pendeta Tao, bangunlah. Kekaisaran yang telah kau bangun selama bertahun-tahun telah tamat. Kau, sebagai pendeta Tao, bukankah Taisang Lao Jun telah memberitahumu bahwa keadilan memiliki lengan yang panjang, dan orang jahat akan jatuh karena kejahatannya sendiri? Pendeta Tao itu terdiam, dan terlatih-tatih menuju kursi tahanan. Kemudian, Zhao Yu mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan kepada Yuan Sucai sebuah video yang direkam sebelumnya. Dalam video tersebut, terlihat keluarga dari detektif polisi yang tewas dalam ledakan tersebut. Keluarga tersebut meratap sedih, karena mereka mengetahui bahwa mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Di balik setiap kasus, pasti ada seliter air mata. Tapi kali ini, lebih dari itu. Zhao Yu meletakkan ponselnya di hadapan Yuan Sucai dan berkata, lihat baik-baik. Pendeta Tao, penderitaan orang-orang ini ditimpakan kepadamu. Dibandingkan dengan mereka, penderitaanmu tidak ada apa-apanya. Pendeta Tao itu melirik beberapa kali dan tidak tahan melihat langsung ke video itu. Dia menundukkan kepalanya dan gemetar. Zhao Yu menunggu sampai video berakhir, lalu dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tepat saat Zhao Yu berbalik, Yuan Sucai tiba-tiba berbicara, petugas polisi, patung Buddha emas, seharusnya berongga, kan? Zhao Yu berbalik, karena dia bingung. Jika benda itu padat, mustahil Anda bisa mengeluarkannya dari air, pendeta Tao itu berkata dengan kepala tertunduk, dan, berdasarkan warna dan kerajinannya, benda itu pasti terbuat dari emas murni. Zhao Yu menghela napas dan berkata, pendeta Tao, bagaimana mungkin kamu masih memikirkan patung Buddha emas? Bahkan jika patung itu terbuat dari perunggu, apa pentingnya bagimu sekarang? Petugas polisi, Yuan Sucai membuka mulutnya dan akhirnya berkata, bisakah kita membuat kesepakatan terakhir? Aku bisa membantumu memecahkan kasus Ghost Bagua ini. Tapi, aku ingin melihat foto dan informasi tentang patung Buddha emas, setuju. Bab 428. Tidak ada pinyin Cina di Tiongkok kuno, kata Yuan Sucai, sambil memegang diagram yang diberikan Zhao Yu kepadanya. Orang-orang pada masa itu menggunakan metode pitching, yang melibatkan penggunaan dua kata untuk membentuk nada bunyi sebuah kata. Apa yang disebut diagram 8 hantu sebenarnya adalah metode notasi fonetik yang telah lama hilang. Oh, Zhao Yu terkesan dan matanya berbinar. Seperti kata pepatah, setiap pekerjaan memiliki tuannya, meskipun Yuan Sucai berasal dari keluarga petani, dan bahkan tidak bersekolah di sekolah dasar, ia menguasai begitu banyak pengetahuan melalui usahanya sendiri. Ketekunan seperti itu memang menginspirasi. Namun, sangat disayangkan bahwa ia menerapkan pengetahuannya dengan cara yang salah. Namun, ada perbedaan besar antara ini dan lemparan tradisional. Dan tanpa makna praktis, itu sudah lama hilang. Yuan Sucai menunjuk sebaris teks di kertas dan berkata, lihat ini, angin bertiup, tetapi air tenang, airnya berlumpur, pejabat laut, uang di kedua tangan. Keempat kalimat ini dimaksudkan untuk menekankan pengucapan saja, kata-kata tidak berarti apa-apa. Jadi kalimat-kalimat ini harus dibongkar dan dianalisis, satu persatu. Misalnya, kalimat angin bertiup, tetapi air tenang. Jika kita uraikan kalimat tersebut, sesuai dengan prinsip metode pitching, maka akan terungkap makna baru pada kalimat tersebut. Jadi, apa maksudnya? Zhao Yu bertanya dengan penuh semangat. Saya juga tidak tahu, jawab pendeta Tao itu. Alasan mengapa diagram 8 hantu telah lama hilang adalah karena kerumitannya. Anda perlu menemukan atlas untuk menafsirkan artinya. Angin bertiup, tetapi air tenang, angin bertiup, tetapi air tenang, dia mengulang kalimat itu beberapa kali dan berkata sambil mengerutkan kening, kata-kata ini sepertinya menyerupai angka. Dan, airnya keruh, ini sepertinya menunjukkan posisi. Apa yang kau katakan sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Zhao Yu mengeluh dengan tidak senang.
Cepat katakan padaku, di mana aku bisa menemukan atlas untuk diagram hantu 8. Yah, pendeta Tao itu menggelengkan kepalanya dan berkata, biasanya, atlas seperti itu diwariskan dari rumah leluhur mereka, dan jarang terlihat di pasaran. Saya pernah melihatnya di kuil Tao. Kuil Tao yang mana itu? Zhao Yu bertanya dengan cepat. Kuil Tao itu dihancurkan. Pendeta Tao itu berkata sambil mengerutkan kening. Barang seperti itu tidak bernilai sebagai peninggalan budaya. Jadi, kami tidak menyimpannya. Astaga, Zhao Yu kecewa. Tampaknya sudah tidak dapat dihindari lagi baginya untuk mendengarkan nasihat ibunya dan mengunjungi murid seorang lelaki tua di kota Lingyun. Dengan pemikiran ini, Zhao Yu mengumpulkan barang-barangnya dan berbalik untuk pergi. Jadi, Sang Buddha Emas, pendeta Tao itu bertanya, tampak penuh harap. Baiklah, meskipun kamu telah melakukan banyak kejahatan, aku adalah orang yang menepati janjiku. Aku akan membawakanmu informasi dan foto-foto Buddha Emas, jawab Zhao Yu sambil mengangguk. Oh, terima kasih, terima kasih. Tetapi, Zhao Yu berjalan ke pintu dan menambahkan, aku akan membawa informasi tentang Buddha Emas ke sini, tetapi, terserah kepada para penjaga apakah mereka akan menunjukkannya kepadamu atau tidak. Hah, apa? Pendeta Tao itu menatap tajam ke arah Zhao Yu dan memarahinya dengan keras. Kau polisi yang tidak bermoral. Kau tidak menepati janjimu. Tepat saat pendeta Tao itu selesai mengomel, Zhao Yu sudah keluar dari ruang interogasi dan menutup gerbang besi berat itu. Sebelum mengunjungi Yuan Sucai, Zhao Yu telah mengetahui banyak tentang kejahatan Yuan Sucai di masa lalu. Selain pembunuhan Huang Jing, Sang Putri, Dong Peizuo dan Fu Jianxing, Yuan Sucai juga terlibat dalam banyak kasus pembunuhan atau luka serius. Ia tampak sudah gila. Tidak mengherankan bahwa, setelah dia membunuh Dong Peizuo dengan sekop besi, dia melemparkan mayatnya ke peti mati Qiu Cheng. Dan, ketika dia dikelilingi oleh banyak detektif kriminal, dia tidak ragu untuk meledakkan bahan peledak. Mungkin pengalaman menyedihkan yang dialami pendeta Tao 18 tahun lalu telah membuatnya tidak punya pilihan, dan telah membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Namun, itu jelas bukan alasan yang sah baginya untuk membunuh. Oleh karena itu, tidak ada moralitas untuk berbicara dengan orang seperti itu. Bukan hanya Zhao Yu, tetapi juga seluruh kepolisian Qinsan membenci Yuan Sucai yang kejam. Sekarang dia ingin melihat Buddha Emas, dan itu juga merupakan keinginan terbesarnya untuk mati. Siapa yang ingin mewujudkan keinginan ini? Mungkin, melihat Yuan Sucai meninggal dengan penyesalan yang mendalam karena tidak melihat Buddha Emas untuk terakhir kalinya, mungkin adalah cara terbaik untuk menghilangkan kebencian semua orang kepadanya. Memikirkan hal ini, Zhao Yu tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia bertanya-tanya, jika Yuan Sucai meninggal dengan penyesalan yang mendalam, apakah dia akan berubah menjadi hantu yang ganas setelah kematian? Mendesah. Setelah kembali ke mobil polisi di luar pusat penahanan, Zhao Yu menghela napas berat, karena ada sesuatu yang membebani pikirannya. Setelah mempertimbangkan selama 6 hingga 7 menit, ia akhirnya membuat keputusan yang sulit, menelepon dari ponselnya. Halo, di ujung telepon terdengar suara si pirang, Zhou Yang. Dia terdengar sedikit licik dan berkata, Saudara Zhao Yu, mengapa Anda menelepon saya saat ini? Anda membuat saya takut. Zhou Yang. Zhao Yu berkata kepadanya dengan nada berat, lupakan saja, kalian semua, hentikan apa yang kalian lakukan. Zhou yang terkejut dengan apa yang dikatakan Zhao Yu. Dia berdeham dan bertanya, Saudara Zhao Yu, apakah kamu bercanda? Apa maksudmu dengan meminta kami menghentikan apa yang sedang kami lakukan? Ternyata Zhou Yang dan yang lainnya telah menerima instruksi dari Zhao Yu sebelumnya, dan saat ini sedang memindahkan barang-barang di sebuah toko bunga bernama Southern Flower. Barang-barang yang dipindahkan adalah harta karun Li Xiuseng, yang telah disembunyikan di ruang bawah tanah toko bunga tersebut. Cabang Rongyang bertanggung jawab penuh atas tugas menangkap sisa-sisa Li Xiuseng. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah menahan banyak kerabat dan teman Li Xiuseng, yang sekarang menunggu untuk diinterogasi. Dengan mengetahui bahwa Bunga Selatan adalah perusahaan cangkang, dan juga merupakan lokasi pasti harta karun Li Xiuseng,
Zhao Yu diam-diam memberikan instruksi kepada Blondie dan yang lainnya untuk mengambil harta karun itu. Li Xiuseng menyimpan hampir semua harta bendanya di ruang bawah tanah. Menurut perkiraan Zhao Yu, semua peninggalan budaya yang disimpan di ruang bawah tanah itu dapat dengan mudah mencapai nilai setidaknya puluhan juta. Awalnya, Zhao Yu yakin bahwa ia dapat mengambil alih barang-barang ini secara diam-diam di bawah kegelapan. Namun, setelah ia menanyai Yuan Sucai, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah pikiran dan menelepon Zhou Yang. "Lakukan apa yang baru saja kukatakan," teriak Zhao Yu, "kembalikan semua benda ke posisi semula, dan buat laporan polisi anonim. Berikan lokasi pasti ruang bawah tanah itu kepada polisi, lalu biarkan mereka menanganinya dari sana. Apakah kau mengerti?" "Ya," Zhou yang tidak berani menentang perintahnya, tetapi bertanya dengan enggan, "Tapi, kakak, ada begitu banyak barang berharga di sini." "Benarkah?" "Zhou Yang, dengarkan aku." Zhao Yu berkata dengan sungguh-sungguh, "Suatu hari nanti, kamu akan mengerti alasan di balik ini. Dengarkan aku, kembalikan mereka." "Oh, baiklah. Kami semua akan mendengarkanmu, kakak." Zhou yang menjawab dan berteriak kepada yang lain untuk mengembalikan semua barang yang telah mereka ambil, kembali ke posisi semula. Setelah menutup telepon, Zhao Yu menghela napas lega. Ketamakan. Apakah begitu sulit bagi seseorang untuk menahan godaan keserakahan? Zhao Yu mencubit dahinya, saat kenangan tentang General Rich terlintas kembali dalam pikirannya. Kematian karena keserakahan. Baik Yuan Sucai dan Li Xiuseng mati karena keserakahan mereka. Menyaksikan bagaimana kehidupan kedua orang ini berubah adalah pelajaran terbaik yang dapat dipelajari siapapun, yaitu tidak jatuh ke dalam godaan keserakahan. Zhao Yu tidak dapat mengerti mengapa dia hampir mengikuti jejak mereka. Keserakahan adalah godaan yang selalu mengintai seorang pria. Jika Zhao Yu berhasil mengambil alih harta milik Li Xiuseng, yang melibatkan sejumlah besar peninggalan budaya yang berharga, sudah terlambat bagi Zhao Yu untuk bertobat. Pada saat itu, mungkin iblis baru akan lahir. Jika itu terjadi, apakah dia akan menjadi Li Xiuseng berikutnya, yang akan berusaha keras untuk mengejar ketenaran dan keuntungan? Karena pikiran-pikiran ini, Zhao Yu berhasil bertobat dan berhenti tepat waktu. Namun, meskipun telah menaklukkan godaan jahat berupa keserakahan, Zhao Yu tidak merasa senang di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang baik untuk menjadi kaya. Tanpa diduga, ponsel Zhao Yu berdering. Itu adalah Li Beini. "Saudaraku, tim inspeksi disiplin datang lagi," bisik Li Beini. Mereka membawa Kapten Miao ke ruang konferensi untuk diinterogasi. "Saya melihat bahwa kondisi mental Kapten Miao tidak begitu baik. Saya khawatir dia mungkin tidak mampu mengatasinya." Astaga, Zhao Yu segera mengeluarkan kunci mobilnya untuk menyalakan mesin mobil, sambil berteriak, "Beini, aku akan segera kembali." Bab 429. Sejak terjadinya insiden General Rich, kepolisian harus menangani dampak dari insiden tersebut. Di antaranya adalah beberapa aspek utama. Pertama-tama, dan yang paling penting dan mendesak, adalah menangkap Pendeta Tao, Yuan Sucai dan anggota geng Li Xiuseng yang tersisa, dan membasmi organisasi kriminal mereka sepenuhnya. Mengetahui bahwa Fu Jianxing dan detektif polisi lainnya tewas dalam ledakan yang disebabkan oleh Yuan Sucai, para detektif polisi yang menangani kasus tersebut menahan amarah mereka, bekerja siang dan malam untuk segera menangkap semua anggota gengnya yang tersisa untuk diadili. Mereka bahkan memburu mereka yang telah melarikan diri ke luar negeri. Di antara mereka yang ditangkap, ada beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhan Huang Jing dan GG. Mereka semua adalah saudara Yuan Sucai, dari klan yang sama. Selain itu, dalam proses penangkapan, detektif polisi menemukan beberapa gudang bawah tanah milik Pendeta Tao, dan berhasil menyita banyak relik. Dapat dikatakan bahwa mereka memperoleh hasil panen yang melimpah. Kekuatan Li Xiuseng lebih rendah daripada Pendeta Tao, dan organisasinya sebagian besar berpusat di Qinsan, jadi mudah bagi kepolisian untuk membasmi orang-orang ini. Dalam waktu singkat hanya 2 hari, mereka berhasil menangkap sebagian besar tersangka dan hanya ditugaskan untuk melakukan interogasi tahap akhir. Setelah menyelesaikan tugas yang paling penting, polisi memiliki fokus lain,
yaitu dalam hal penyelidikan insiden tersebut. Pertama, mereka harus mengembalikan tempat kejadian perkara ke situasi semula dan mengklarifikasi seluruh perkembangan. Kedua, mereka harus menyelidiki kasus-kasus lain yang saling terkait, seperti kasus mayat wanita berbusana kuno, kasus pembunuhan di makam, dan sebagainya. Beban kerja yang sangat berat. Ketiga, adalah tugas yang berkaitan dengan media massa, yang melibatkan banyak kejadian baru, termasuk penemuan harta karun Buddha emas yang legendaris. Gabungan semua berita menjadi satu, dapat dilihat sebagai peristiwa besar. Oleh karena itu, hal itu pasti menarik perhatian besar dari media publik. Sebagai otoritas kepolisian, bagaimana mereka membuat pengumuman tentang insiden tersebut, sebelum rinciannya dipublikasikan, tentu merupakan tugas penting. Terakhir, tentu saja mengacu pada penanganan masalah yang berkaitan dengan almarhum. Dalam insiden itu, selain 5 detektif polisi dari unit investigasi kasus utama yang tewas saat menjalankan tugas, ada banyak korban yang tewas. Bawahan Pendeta Tao, rekan-rekan Li Xiuseng, dan 2 geng orang itu, hampir semuanya musnah total, dan meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Terlepas dari apakah itu terkait dengan polisi atau penjahat, otoritas kepolisian harus menangani semua masalah ini dengan sangat hati-hati, dan tidak memberikan siapapun keunggulan. Untuk tugas-tugas yang disebutkan di atas, beban kerja dan tekanan yang diberikan kepada otoritas kepolisian dapat dibayangkan dengan baik. Tidak peduli biro atau cabang kota mana, semua orang sibuk dengan pekerjaan. Awalnya, meski sempat sedikit terpukul, fokus utama kewenangan kepolisian sudah jelas. Namun, belakangan, saat kasus diusut lebih dalam, muncul situasi baru. Tanpa mengetahui apa penyebabnya, muncullah kelompok pemantau disiplin dari Biro Kota. Kelompok ini juga dibebani tugas khusus, mereka tidak menyelidiki penjahat, tetapi polisi. Lebih tepatnya, mereka diarahkan untuk fokus pada satu orang, Kapten Unit Investigasi Kasus Utama di Cabang Rongyang, Miao Ying. Dalam rentang waktu beberapa hari yang singkat, kelompok tersebut telah berbicara dengan Miao Ying beberapa kali. Bahkan ada satu kali mereka berbicara dengan Zhao Yu. Dari cara mereka berbicara, Zhao Yu menyadari bahwa, dari pengakuan lisan beberapa orang yang selamat, yang merupakan bawahan Li Xiuseng, mereka telah mendengar hal-hal yang merugikan Miao Ying. Oleh karena itu, penyelidikan yang dilakukan oleh kelompok itu menarik. Ditambah lagi, Zhao Yu mendengar mereka menyebutkan frasa seperti, penegakan hukum yang berlebihan, dan penggunaan senjata yang berlebihan berkali-kali. Peristiwa ini mengingatkan Zhao Yu pada saat perang senjata di gua saat itu, saat ia tertembak oleh senjata anti-tank Li Xiuseng, menyebabkan ia pingsan selama beberapa waktu. Ia beruntung karena memiliki penawar racun serbaguna dan alat pacu jantung tak terlihat untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Namun, dia masih ingat dengan jelas bahwa sebelum dia pingsan, sebagian besar musuhnya masih hidup. Namun, saat dia bangun, semua orang itu sudah mati. Tidak diragukan lagi, Miao Ying telah mengurus semua orang ini. Tapi, di antara orang-orang itu, kemungkinan besar ada banyak yang kehilangan kemampuan untuk melawan, jadi Miao Ying seharusnya tidak membunuh mereka semua, bukan? Zhao Yu ingin menanyakan lebih banyak detail, tetapi dia melihat bahwa kondisi mental Miao Ying tidak stabil, jadi dia tidak bertanya. Namun, terlepas dari kecurigaan ini, Zhao Yu tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dilakukan Miao Ying. Mereka yang terbunuh semuanya adalah perampok yang kejam dan jahat. Dalam keadaan seperti itu, ini adalah perang untuk bertahan hidup, dan pada saat yang krusial seperti itu, mempertaruhkan nyawa seseorang untuk mengikuti prosedur standar yang tepat, ya, itu sepertinya bukan akal sehat yang cerdas. Kemudian, kemunculan tiba-tiba kelompok pemantau disiplin semacam itu, yang ditujukan langsung kepada Miao Ying, jelas sangat tidak menguntungkan bagi Miao Ying. Tidak pasti apakah para petinggi yang ingin meminta pertanggungjawabannya, atau keluarga almarhum yang mengajukan keberatan. Selain itu, kelompok tersebut bahkan menunjukkan fakta bahwa Miao Ying diminta untuk tidak bertugas, karena perkelahian sebelumnya, sebelum ia terlibat dalam insiden General Rich. Menurut penjelasan mereka, Miao Ying tidak memiliki kewenangan, pada saat itu, untuk menegakkan hukum secara efektif. Membunuh begitu banyak perampok, dalam situasi seperti itu,
melanggar beberapa peraturan kepolisian. Emosi Miao Ying sudah tidak stabil. Meskipun Zhao Yu telah berusaha menghiburnya berkali-kali, kesehatan psikologisnya tidak baik. Kepala Biro Luan bahkan menyewa seorang psikolog untuk membantunya dalam konseling, tetapi Miao Ying menolaknya. Melihat kekasihnya berjuang keras, Zhao Yu sudah terbakar dengan ketidaksabaran. Kemudian, dengan munculnya kelompok pemantau entah dari mana untuk mengganggunya, itu jelas menambah bahan bakar ke dalam api. Bagaimana Zhao Yu bisa menerimanya? Karena semua alasan ini, saat Zhao Yu bergegas kembali ke kantor polisi, dia sudah sangat marah. Dia menyerbu ke ruang pertemuan tempat mereka menginterogasi Miao Ying. Kemudian, sebelum dia mendorong pintu untuk masuk, dia mendengar seorang pria bertanya dengan nada tinggi dan tegas, "Miao Ying, kawan, sebagai kapten detektif polisi, kamu seharusnya memahami norma-norma dalam menjalankan misi kerja lapangan. Namun, di Gua Gunung, kamu menembak 7 orang, yang jelas merupakan penggunaan senjata yang berlebihan. Mengenai hal ini, bagaimana kamu menjelaskannya?" Aku, Miao Ying ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia urungkan niatnya. Bahkan jika ketujuh orang itu semuanya perampok, dan Anda mengambil tindakan berdasarkan tujuan membela diri, seorang wanita yang tajam menyela dan menambahkan, kami masih memiliki informasi yang cukup untuk memastikan bahwa, sebelum Anda menembak perampok manapun, setengah dari mereka telah kehilangan kemampuan untuk melakukan serangan balik, dan dengan demikian tidak dapat menjadi ancaman. Tindakan Anda bukan hanya penggunaan senjata yang berlebihan, tetapi bahkan mengandung unsur-unsur niat pribadi. Tidak, tidak, Miao Ying membela diri, tetapi mendengar kata-kata tuduhan itu, wajahnya menjadi sangat pucat. Di antara semua ini, ada 3 korban yang tertembak di antara kedua alisnya atau tertembak di kepala. Pria yang berbicara dengan nada tinggi dan tegas tadi melanjutkan, kami mendengar bahwa Kapten Miao adalah penembak jitu. Dari jarak sedekat itu, Anda bisa saja memilih untuk menembak bahu, paha, atau area lain yang tidak vital milik musuh, yang merupakan persyaratan yang jelas dalam kode etik pejabat detektif kepolisian. Zhao Yu yang mendengarkan dengan marah, tidak tahan lagi. Dia mengangkat kakinya dan menendang pintu hingga terbuka. Kuang, tendangan itu membuat kunci pintu terlepas, dan kaca pintu pecah berkeping-keping. Selain Miao Ying yang duduk di bangku bawah ruang duduk, orang lain di dalam adalah 2 pria dan seorang wanita, yang merupakan 3 anggota kelompok pemantau disiplin kota. Perusahaan cabang Rongyang, Peng Xin, dan seorang kepala bagian dari tim pemeriksa disiplin juga hadir di sana untuk bertindak sebagai pengamat. Pintu yang tiba-tiba ditendang terbuka oleh Zhao Yu membuat semua orang ini ketakutan, dan mereka semua berdiri dari tempat duduk mereka. Zhao Yu, Miao Ying mengangkat kepalanya dan berteriak. Dia masih duduk di bangku, wajahnya semakin pucat. Melihat orang yang dicintainya begitu penuh dengan keluhan, membuat darah Zhao Yu mendidih. Dia tiba-tiba berteriak pada kelompok pemantau disiplin, dasar kalian sampah, apa kalian semua melawan keadilan? Kemudian, Zhao Yu mengambil cangkir teh kaca dari meja dan berpura-pura bertarung. Zhao Yu, Peng Xin terkejut, dan segera maju untuk menghentikannya. Zhao Yu memegang cangkir dan berteriak pada orang-orang itu, apa yang salah dengan kalian semua? Apa yang kalian inginkan, bajingan? Apakah kalian menginterogasi penjahat? Menurut kalian, kami diperlakukan seperti apa? Oh, kami sedang berperang melawan musuh di luar sana, mempertaruhkan nyawa kami. Ketika kami kembali, kami masih harus mendengarkan omong kosong kalian. Dasar bajingan sialan. Kau. Ketiga anggota kelompok pemantau disiplin itu kehilangan kata-kata setelah ceramah Zhao Yu. Sejak mereka bergabung dengan angkatan kerja, mereka tidak pernah bertemu polisi yang pemarah seperti itu. Apa, sialan kalian bajingan? Zhao Yu melontarkan kata-kata itu, mencari hiburan dari kru kalian sendiri, kan? Apa kalian punya hati nurani? Dengarkan omong kosong macam apa yang baru saja kalian katakan. Jika hukum tidak membatasiku, aku akan memukuli kalian sampai mati. Hei, bagaimana bisa kau bersikap seperti ini? Bahkan mengumpat, apa kau dari polisi? Salah satu pria itu marah dan meludahi Zhao Yu. Kemudian, Zhao Yu mendorong Peng Xin dan melemparkan gelas kaca ke arah pria itu.
Bab 430. Menghancurkan. Kaca pecah ke tanah di depan 3 inspektur itu. Ada banyak pecahan kaca di mana-mana, bahkan di kaki para inspektur. Ah! Ketiga inspektur itu begitu takut sehingga mereka melompat-lompat ketakutan dan melangkah mundur bersama-sama. Zhao Yu, jangan. Peng Xin berusaha sekuat tenaga menahan Zhao Yu. Baiklah, baiklah. Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata, kau ingin menyelidiki kebenarannya. Oke, aku salah satu pihak yang terlibat. Biarkan aku memberitahumu beberapa kebenaran. Ayo, lihat ini. Zhao Yu melepas jaketnya dan memperlihatkan tubuh bugar dengan otot kuat. Lihat ini, sambil menunjuk luka di perut bagian bawahnya, dia berkata, ini adalah luka tusuk yang disebabkan oleh penjahat dengan garpu. Kemudian, dia menunjuk luka di lengannya dan berkata, lihat ini juga. Ini tertembak oleh anak panah penjahat itu. Kalian pasti tahu betul jenis racun mematikan yang dioleskan pada anak panah itu, kan? Aku bisa berdiri di depan kalian semua sekarang, bukankah ini sebuah keajaiban? Kau, para jaksa tergagap. Apa yang kalian inginkan dari kami, yang baru saja hampir mati? Teriak Zhao Yu dengan marah. Saat itu, Kapten Miao dan aku diborgol dan dikelilingi oleh lebih dari 10 musuh. Kami berada di bawah kekuasaan mereka, dan nyawa kami bisa diambil oleh mereka kapan saja. Dasar bajingan. Bagaimana kalian bisa sepenuhnya memahami perasaan kami? Bisakah Anda bayangkan situasi seperti apa yang kami alami? Pernahkah Anda merasakan kepala Anda ditodong pistol, dan bertanya-tanya kapan dia akan menembak kepala Anda? Pikirkanlah, dan bayangkanlah diri Anda berada di posisi kami. Di dalam gua, saya tertembak oleh anak panah beracun, tidak yakin apakah saya akan selamat atau tidak. Saat itu di dalam gua gelap, dan Kapten Miao ditinggal sendirian berjuang. Di sekeliling kami ada musuh yang bersenjatakan senjata mematikan. Kalau dia tidak membunuh mereka, bagaimana kami bisa melarikan diri? Rangkaian kata-kata Zhao Yu yang menusuk telinga membuat ketiga inspektur itu gemetar ketakutan. Mudah bagimu untuk mengatakan bahwa musuh telah kehilangan perlawanan. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Zhao Yu berteriak lagi, jangan ceritakan padaku tentang teori penembakan paksamu. Gua itu sangat gelap, dan jumlah mereka sangat banyak. Jika salah satu dari mereka memiliki senjata tersembunyi di celananya, apakah menurutmu kita masih bisa berdiri di sini? Atau, apakah kau ingin kami mati di tangan musuh? Sama seperti Fu Jianxing. Apakah kau akan merasa senang jika kami mati? Apakah seluruh kepolisian di Qinsan juga akan senang? Dan, ketika itu terjadi, kau akan mengirimkan beberapa syair dan membungkuk di pemakaman kami. Kami polisi, tapi kami juga manusia. Apakah menurutmu semua orang di kepolisian akan melakukan pengorbanan yang heroik? Zhao Yu menatap tajam dan bertanya dengan keras, sekarang setelah kami berdua hampir mati, membunuh musuh, dan kembali hidup-hidup, kami tidak berharap ada di antara kalian yang memuji kami, tapi tentu saja kami tidak boleh diremehkan oleh kalian. Apakah kamu tidak melakukan kesalahan? Yang bersalah bukanlah para penjahat yang membunuh dengan kejam, tanpa berpikir 2 kali, tetapi kita berdua. Pidato Zhao Yu yang penuh semangat membuat wajah ketiga inspektur itu memerah karena malu, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Peng Xin tersentuh oleh kata-kata Zhao Yu dan melepaskan cengkeramannya pada tangan Zhao Yu. Bawa saksi atau bukti apapun yang kau miliki dan validasikan bersama kami. Tunjukkan pada kami. Zhao Yu menambahkan, kami bahkan bisa pergi ke pengadilan bersamamu. Tenanglah, Pak Polisi. Dengarkan, kami diperintahkan untuk bertindak seperti ini. Inspektur laki-laki itu mencoba menjelaskan tindakan mereka, tetapi Zhao Yu hanya berkata kepadanya, enyahlah. Kamu, ketiga inspektur itu mengerutkan kening. Melihat betapa emosionalnya Zhao Yu, mereka pun keluar. Begitu mereka bertiga keluar, Kepala Biro Luan tiba. Ya ampun, Zhao Yu, bagaimana bisa kau bersikap kasar seperti itu? Kepala Biro Luan berkata dengan cemas. Ia menahan 3 inspektur yang hendak pergi dan berkata kepada Zhao Yu, para inspektur ini hanya menjalankan tugas resmi mereka. Kau seharusnya tidak bereaksi seperti ini. Zhao Yu tersenyum kecut.
Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala biro Liao Jingxian di depan semua orang. Karena percakapan dilakukan melalui speakerphone, semua orang dapat mendengar suara Liao Jingxian. Halo, Zhao Yu, ada apa? Saudara Liao, Zhao Yu berkata terus terang di depan orang banyak, saya hanya akan mengatakan ini sekali saja. Dengarkan, jika tim inspektur datang dan mengganggu Kapten Miao Ying lagi, saya tidak akan ragu untuk mematahkan kaki mereka. Saya serius dengan apa yang saya katakan. Setelah berbicara, Zhao Yu tidak menunggu jawaban Liao Jingxian dan menutup telepon. Zhao Yu, kau, Kepala Biro Luan benar-benar tercengang saat mendengar percakapan Zhao Yu. Dia tidak berani berkata lebih banyak. Ketiga inspektur itu bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang perwira berpangkat rendah bisa berbicara kepada seorang kepala biro dengan nada seperti itu. Bam! Zhao Yu mengepalkan tinjunya dan mengarahkannya tepat di depan wajah inspektur itu. Dia berkata, apakah Anda ingin merasakan seperti apa rasanya patah kaki? Mendengar hal ini, ketiga inspektur itu tidak berani tinggal lebih lama dan bergegas pergi. Zhao Yu, Kepala Biro Luan menghela nafas dan berjalan pergi juga. Begitu Kepala Biro Luan pergi, para petugas lain di ruangan itu berkumpul di sekitar Zhao Yu. Namun, selain mengucapkan kata-kata penghiburan, mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Namun, Zhao Yu mengabaikan semua orang dan berjalan mendekati Miao Ying. Dia mengenakan mantelnya dan mengantarnya ke tempat parkir kantor polisi. Para petugas meninggalkan mereka sendirian. Mereka tahu betul bahwa itu adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Mereka berdua berjalan menuju mobil Miao Ying. Zhao Yu mengambil kunci mobil dan duduk di kursi pengemudi, berniat untuk mengantarnya pulang. Pada saat ini, Miao Ying masih terlihat pucat dan lesu. Ketika mobil sudah di jalan, Zhao Yu menghibur Miao Ying dan berkata, jangan khawatir, aku di sini bersamamu. Aku akan melindungimu. Kamu melakukan hal yang benar. Jika aku jadi kamu, aku akan membunuh mereka semua. Miao Ying tetap acuh tak acuh setelah mendengar ini. Tenanglah. Zhao Yu menambahkan, apapun yang terjadi, aku akan ada untukmu. Jika kau dipecat, aku akan mengundurkan diri. Dan, jika kau dipenjara, aku akan memecahkan kaca kantor polisi dan masuk penjara bersamamu. Kapten Miao, maukah kau memberiku tanggapan? Hatiku sakit saat melihatmu seperti ini. Hentikan mobilnya, teriak Miao Ying tiba-tiba. Apa? Zhao Yu bingung. Sudah kubilang, hentikan mobilnya. Teriak Miao Ying histeris. Zhao Yu buru-buru menginjak rem dan menghentikan mobilnya di trotoar. Kamu, ada apa? Zhao Yu bertanya kepada Miao Ying. Kupikir, kau sudah mati. Teriak Miao Ying sambil menghantamkan kedua tangannya ke dashboard mobil, menimbulkan suara ledakan keras. Apa? Zhao Yu masih bingung, dan tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. Zhao Yu, air mata mengalir saat Miao Ying berbicara. Setelah kau diracuni oleh anak panah, kupikir, kau sudah mati. Aku merasa hampa, dan tidak ingin hidup lagi. Rasanya seperti aku kehilangan akal dan membunuh mereka untuk membalaskan dendammu. Tapi, kau tidak mati. Kau masih hidup. Miao Ying berkata dengan gugup. Mereka benar. Aku tidak bisa membunuh mereka. Tapi, aku. Baiklah, baiklah. Kau tidak perlu bicara lagi. Ketika Zhao Yu mendengar kata-kata ini dari Miao Ying, ia tercekat oleh emosi. Ia memeluk Miao Ying dan menghiburnya. Aku mengerti, aku mengerti. Semuanya akan baik-baik saja. Orang-orang itu memang pantas mati. Itu bukan salahmu. Hiks, Miao Ying membenamkan kepalanya di dada Zhao Yu dan menangis sejadi-jadinya selama beberapa menit. Zhao Yu tidak menyangka akan melihat Miao Ying yang kuat dan sombong, mengalami saat-saat yang rapuh seperti ini. Dia tidak bersuara, tetapi menepuk punggungnya dengan lembut untuk menghiburnya. Sebenarnya, sesuai dengan rutinitas Zhao Yu di kehidupan masa lalunya, setelah Miao Ying selesai menangis, tempat perhentian berikutnya adalah hotel. Namun, untuk mengatasi hambatan mental bagi Miao Ying, Zhao Yu memikirkan ide yang hampir gila, dan membawanya ke tempat yang sama sekali berbeda dari hotel. Zhao Yu tidak membawa Miao Ying ke sana hanya demi dia, tetapi juga karena, di dalam hatinya,
dia menyimpan api jahat yang sulit dipadamkan. Tempat ini akan membantunya memadamkan api jahat ini.